Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Saldi Isra tidak terbukti melanggar etik. Dalam putusan etik yang dibacakan oleh Ketua MKMK IGD Dewa Palguna dalam sidang putusan pada Kamis 28 Maret, Arief tak melanggar etik atas statusnya sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. MKMK mengungkapkan, Arief sudah lebih dulu meminta izin kepada Dewan Etik MK saat hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI pada tahun 2021 lalu. Anggota MKMK Ridwan Mansur mengatakan Dewan Etik telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya memperkenankan Arief untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PA GMNI. Ridwan juga menyinggung mantan Ketua MK Mahfud MD yang menjabat sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI periode 2012-2017 ketika Mahfud masih bertugas di MK. Adapun dugaan pelanggaran etik terkait status Arief sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI dilaporkan oleh seorang warga bernama Harjo Winoto. Kemudian Arief Hidayat dan Saldi Isra juga dinyatakan tidak terbukti melanggar etik saat menyampaikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion pada putusan 90. Dalam hal ini berlaku asas res judicata pro veritate habetur, artinya putusan hakim harus dianggap benar. Kemudian MKMK juga menyatakan Saldi Isra tidak melanggar etik terkait tudingan afiliasi dengan partai politik. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. MKMK menganggap dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan hukum. Pasalnya, pelapor hanya menyertakan bukti kutipan media online dan tak menyertakan bukti lain terkait tuduhan afiliasi Hakim Konstitusi dengan PDIP. Sementara itu, Anwar Usman diberi teguran tertulis oleh MKMK karena dianggap terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsa Utama. Hal ini terkait dengan gugatan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN yang menginginkan kembali jabatannya sebagai Ketua MK pasca dipecat oleh MKMK. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan, 1. Hakim terlapor
terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup. Presiden mengungkap sikap Jokowi seusai namanya kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun kubu Anies dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak Presiden Joko Widodo disebut belum menyiapkan pembelaan terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono pada Rabu 27 Maret. Menurut Dini, dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK, sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan. Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres, kubu Anies Muhaimin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Sementara kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi di balik kemenangan paslon nomor urut 2. Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 03. Mahfud MD meminta komitmen Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Mahfud MD menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan pers selepas sidang di Gedung MK Jakarta Rabu 27 Maret 2024. Adapun awalnya Mahfud menyinggung soal kejayaan MK. Baginya, lembaga tersebut dihargai karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam. Berdasarkan hal itu, ia berpendapat bahwa masalah terkait sengketa Pilpres 2024 ini simpel. Apakah MK berani atau tidak untuk mengembalikan marwah lembaga ini dengan menjaga demokrasi dan konstitusi? Mahfud membeberkan masa depan bangsa bahaya jika menimbulkan persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu orang yang punya kekuasaan yang berkolaborasi dengan orang yang memiliki uang. Pada kesempatan yang sama, calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya ingin demokrasi diselamatkan. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa agenda reformasi tak boleh dikangkangi. Nama Anwar Usman kembali disorot ketika sejumlah pihak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Anwar Usman sebelumnya dinyatakan melanggar etik karena meloloskan keponakannya yakni Gibran menjadi calon wakil presiden. Terkait hal ini, juru bicara MK Fajar Laksono memastikan bahwa Anwar Usman tidak akan terlibat dalam perkara gugatan hasil Pilpres. Fajar menyebut bahwa MK menaati putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal sanksi etik berat terhadap Anwar Usman. MK telah menyarankan paman Gibran tersebut untuk tidak mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang dilayangkan kubu Anies dan Ganjar.
Artinya, proses sidang yang bersifat pleno itu nantinya didesain hanya diikuti oleh 8 hakim MK. Namun, untuk sengketa pemilihan legislatif atau pileg, Anwar masih ikut dalam proses sidang dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan catatan tidak boleh ada konflik kepentingan sebagaimana putusan MK-MK. Terkait gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Ganjar dan Anies, Fajar menyebut MK sudah menerimanya. Nantinya proses persidangan akan dimulai setelah 25 Maret 2024. Diketahui kubu Ganjar dan Anies kompak mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK karena dinilai penuh kecurangan. Kubu Anies berharap dilakukan pemilu ulang tanpa Gibran, sementara kubu Ganjar meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar etik karena tak terima dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Pelanggaran etik pertama terjadi saat Anwar ikut memutus perkara yang membuat keponakannya Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat usia sebagai cawapres. Sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK digelar hari ini, Kamis 28 Maret. Ketua MK-MK I Dewa Gede Palguna menyebut, Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal ini karena yang bersangkutan tak terima dicopot jabatannya sebagai Ketua MK. Atas pelanggaran etik ini, Anwar dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Sebelumnya, adik ipar Presiden Jokowi tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada November 2023. Gugatan itu dilayangkan setelah dirinya dicopot sebagai Ketua MK. MK-MK berpandangan sikap Anwar yang enggan mematuhi putusan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sikap Anwar juga dinilai dapat menyebabkan turunnya citra dan wibawa MK di mata masyarakat. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK menyatakan Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Saldi Isra tidak terbukti melanggar etik.
Dalam putusan etik yang dibacakan oleh Ketua MK Igede Dewa Palguna dalam sidang putusan pada Kamis 28 Maret, Arief tak melanggar etik atas statusnya sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. MK mengungkapkan Arief sudah lebih dulu meminta izin kepada Dewan Etik MK saat hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI pada tahun 2021 lalu. Anggota MK Ridwan Mansur mengatakan Dewan Etik telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya memperkenankan Arief untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PA GMNI. Ridwan juga menyinggung mantan Ketua MK Mahfud MD yang menjabat sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI periode 2012-2017 ketika Mahfud masih bertugas di MK. Adapun dugaan pelanggaran etik terkait status Arief sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI dilaporkan oleh seorang warga bernama Harjo Winoto. Kemudian Arief Hidayat dan Saldi Isa juga dinyatakan tidak terbukti melanggar etik saat menyampaikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion pada putusan 90. Dalam hal ini berlaku asas res judicata pro veritate habetur, artinya putusan hakim harus dianggap benar. Kemudian MK juga menyatakan Saldi Isra tidak melanggar etik terkait tudingan afiliasi dengan partai politik. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. MK menganggap dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan hukum. Pasalnya, pelapor hanya menyertakan bukti kutipan media online dan tak menyertakan bukti lain terkait tuduhan afiliasi hakim konstitusi dengan PDIP. Sementara itu, Anwar Usman diberi teguran tertulis oleh MK karena dianggap terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsa Utama. Hal ini terkait dengan gugatan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN yang menginginkan kembali jabatannya sebagai Ketua MK pasca dipecat oleh MK. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor.
Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup. Presiden mengungkap sikap Jokowi seusai namanya kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun kubu Anies dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak Presiden Joko Widodo disebut belum menyiapkan pembelaan terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono pada Rabu 27 Maret. Menurut Dini, dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK, sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan. Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres, kubu Anies Muhaimin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Sementara kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi di balik kemenangan paslon nomor urut 2. Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 03. Mahfud MD meminta komitmen Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Mahfud MD menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan pers selepas sidang di Gedung MK Jakarta Rabu 27 Maret 2024. Adapun awalnya Mahfud menyinggung soal kejayaan MK. Baginya, lembaga tersebut dihargai karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam. Berdasarkan hal itu, ia berpendapat bahwa masalah terkait sengketa Pilpres 2024 ini simpel. Apakah MK berani atau tidak untuk mengembalikan marwah lembaga ini dengan menjaga demokrasi dan konstitusi? Mahfud membeberkan masa depan bangsa bahaya jika menimbulkan persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu orang yang punya kekuasaan yang berkolaborasi dengan orang yang memiliki uang. Pada kesempatan yang sama, calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya ingin demokrasi diselamatkan. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa agenda reformasi tak boleh dikangkangi. Nama Anwar Usman kembali disorot ketika sejumlah pihak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Anwar Usman sebelumnya dinyatakan melanggar etik karena meloloskan keponakannya yakni Gibran menjadi calon wakil presiden. Terkait hal ini, juru bicara MK Fajar Laksono memastikan bahwa Anwar Usman tidak akan terlibat dalam perkara gugatan hasil Pilpres. Fajar menyebut bahwa MK menaati putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal sanksi etik berat terhadap Anwar Usman. MK telah menyarankan paman Gibran tersebut untuk tidak mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang dilayangkan kubu Anies dan Ganjar. Artinya, proses sidang yang bersifat pleno itu nantinya didesain hanya diikuti oleh 8 hakim MK. Namun, untuk sengketa pemilihan legislatif atau pileg, Anwar masih ikut dalam proses sidang dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan catatan tidak boleh ada konflik kepentingan sebagaimana putusan MK-MK.
Terkait gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Ganjar dan Anies, Fajar menyebut MK sudah menerimanya. Nantinya proses persidangan akan dimulai setelah 25 Maret 2024. Diketahui kubu Ganjar dan Anies kompak mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK karena dinilai penuh kecurangan. Kubu Anies berharap dilakukan pemilu ulang tanpa Gibran, sementara kubu Ganjar meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar etik karena tak terima dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Pelanggaran etik pertama terjadi saat Anwar ikut memutus perkara yang membuat keponakannya Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat usia sebagai cawapres. Sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK digelar hari ini, Kamis 28 Maret. Ketua MKMK Idewa Gede Palguna menyebut Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal ini karena yang bersangkutan tak terima dicopot jabatannya sebagai Ketua MK. Atas pelanggaran etik ini, Anwar dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Sebelumnya, adik ipar Presiden Jokowi tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada November 2023. Gugatan itu dilayangkan setelah dirinya dicopot sebagai Ketua MK. MKMK berpandangan sikap Anwar yang enggan mematuhi putusan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sikap Anwar juga dinilai dapat menyebabkan turunnya citra dan wibawa MK di mata masyarakat. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Saldi Isra tidak terbukti melanggar etik. Dalam putusan etik yang dibacakan oleh Ketua MKMK IGD Dewa Palguna dalam sidang putusan pada Kamis 28 Maret, Arif tak melanggar etik atas statusnya sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. MKMK mengungkapkan, Arif sudah lebih dulu meminta izin kepada Dewan Etik MK saat hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI pada tahun 2021 lalu.
Anggota MKMK Ridwan Mansur mengatakan Dewan Etik telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya memperkenankan Arief untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PA GMNI. Ridwan juga menyinggung mantan Ketua MK Mahfud MD yang menjabat sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI periode 2012-2017 ketika Mahfud masih bertugas di MK. Adapun dugaan pelanggaran etik terkait status Arief sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI dilaporkan oleh seorang warga bernama Harjo Winoto. Kemudian Arief Hidayat dan Saldi Isra juga dinyatakan tidak terbukti melanggar etik saat menyampaikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion pada putusan 90. Dalam hal ini berlaku asas res judicata pro veritate habetur, artinya putusan hakim harus dianggap benar. Kemudian MKMK juga menyatakan Saldi Isra tidak melanggar etik terkait tudingan afiliasi dengan partai politik. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. MKMK menganggap dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan hukum. Pasalnya, pelapor hanya menyertakan bukti kutipan media online dan tak menyertakan bukti lain terkait tuduhan afiliasi hakim konstitusi dengan PDIP. Sementara itu, Anwar Usman diberi teguran tertulis oleh MKMK karena dianggap terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsa Utama. Hal ini terkait dengan gugatan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN yang menginginkan kembali jabatannya sebagai Ketua MK pasca dipecat oleh MKMK. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024,
dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup. Presiden mengungkap sikap Jokowi seusai namanya kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun kubu Anies dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak Presiden Joko Widodo disebut belum menyiapkan pembelaan terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono pada Rabu 27 Maret. Menurut Dini, dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK, sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan. Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres, kubu Anies Muhaimin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Sementara kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi di balik kemenangan paslon nomor urut 2. Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 03. Mahfud MD meminta komitmen Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Mahfud MD menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan pers selepas sidang di Gedung MK Jakarta Rabu 27 Maret 2024. Adapun awalnya Mahfud menyinggung soal kejayaan MK. Baginya, lembaga tersebut dihargai karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam. Berdasarkan hal itu, ia berpendapat bahwa masalah terkait sengketa Pilpres 2024 ini simpel. Apakah MK berani atau tidak untuk mengembalikan marwah lembaga ini dengan menjaga demokrasi dan konstitusi? Mahfud membeberkan masa depan bangsa bahaya jika menimbulkan persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu orang yang punya kekuasaan yang berkolaborasi dengan orang yang memiliki uang. Pada kesempatan yang sama, calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya ingin demokrasi diselamatkan. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa agenda reformasi tak boleh dikangkangi. Nama Anwar Usman kembali disorot ketika sejumlah pihak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Anwar Usman sebelumnya dinyatakan melanggar etik karena meloloskan keponakannya yakni Gibran menjadi calon wakil presiden. Terkait hal ini, juru bicara MK Fajar Laksono memastikan bahwa Anwar Usman tidak akan terlibat dalam perkara gugatan hasil Pilpres. Fajar menyebut bahwa MK menaati putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal sanksi etik berat terhadap Anwar Usman. MK telah menyarankan paman Gibran tersebut untuk tidak mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang dilayangkan kubu Anies dan Ganjar. Artinya, proses sidang yang bersifat pleno itu nantinya didesain hanya diikuti oleh 8 hakim MK. Namun, untuk sengketa pemilihan legislatif atau pileg, Anwar masih ikut dalam proses sidang dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan catatan tidak boleh ada konflik kepentingan sebagaimana putusan MK-MK. Terkait gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Ganjar dan Anies, Fajar menyebut MK sudah menerimanya. Nantinya proses persidangan akan dimulai setelah 25 Maret 2024. Diketahui kubu Ganjar dan Anies kompak mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK karena dinilai penuh kecurangan. Kubu Anies berharap dilakukan pemilu ulang tanpa Gibran, sementara kubu Ganjar meminta
agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar etik karena tak terima dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Pelanggaran etik pertama terjadi saat Anwar ikut memutus perkara yang membuat keponakannya Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat usia sebagai cawapres. Sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK digelar hari ini, Kamis 28 Maret. Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna menyebut Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal ini karena yang bersangkutan tak terima dicopot jabatannya sebagai Ketua MK. Atas pelanggaran etik ini, Anwar dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Sebelumnya, adik ipar Presiden Jokowi tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada November 2023. Gugatan itu dilayangkan setelah dirinya dicopot sebagai Ketua MK. MKMK berpandangan sikap Anwar yang enggan mematuhi putusan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sikap Anwar juga dinilai dapat menyebabkan turunnya citra dan wibawa MK di mata masyarakat. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu I Dewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu I Dewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Saldi Isra tidak terbukti melanggar etik. Dalam putusan etik yang dibacakan oleh Ketua MKMK IGD Dewa Palguna dalam sidang putusan pada Kamis 28 Maret, Arif tak melanggar etik atas statusnya sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. MKMK mengungkapkan Arif sudah lebih dulu meminta izin kepada Dewan Etik MK saat hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI pada tahun 2021 lalu. Anggota MKMK Ridwan Mansur mengatakan Dewan Etik telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya memperkenankan Arif untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PA GMNI. Ridwan juga menyinggung mantan Ketua MK Mahfud MD yang menjabat sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI
periode 2012-2017 ketika Mahfud masih bertugas di MK. Adapun dugaan pelanggaran etik terkait status Arif sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI dilaporkan oleh seorang warga bernama Harjo Winoto. Kemudian Arif Hidayat dan Saldi Isra juga dinyatakan tidak terbukti melanggar etik saat menyampaikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion pada putusan 90. Dalam hal ini berlaku asas res judicata pro veritate habetur, artinya putusan hakim harus dianggap benar. Kemudian MK juga menyatakan Saldi Isra tidak melanggar etik terkait tudingan afiliasi dengan partai politik. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. MK menganggap dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan hukum. Pasalnya, pelapor hanya menyertakan bukti kutipan media online dan tak menyertakan bukti lain terkait tuduhan afiliasi hakim konstitusi dengan PDIP. Sementara itu, Anwar Usman diberi teguran tertulis oleh MK karena dianggap terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsa Utama. Hal ini terkait dengan gugatan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN yang menginginkan kembali jabatannya sebagai Ketua MK pasca dipecat oleh MK. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota,
Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup. Presiden mengungkap sikap Jokowi seusai namanya kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun kubu Anies dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak Presiden Joko Widodo disebut belum menyiapkan pembelaan terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono pada Rabu 27 Maret. Menurut Dini, dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK, sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan. Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres, kubu Anies Muhaimin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Sementara kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi di balik kemenangan paslon nomor urut 2. Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD meminta komitmen Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Mahfud MD menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan pers selepas sidang di Gedung MK Jakarta Rabu 27 Maret 2024. Adapun awalnya Mahfud menyinggung soal kejayaan MK. Baginya, lembaga tersebut dihargai karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam. Berdasarkan hal itu, ia berpendapat bahwa masalah terkait sengketa Pilpres 2024 ini simpel. Apakah MK berani atau tidak untuk mengembalikan marwah lembaga ini dengan menjaga demokrasi dan konstitusi? Mahfud membeberkan masa depan bangsa bahaya jika menimbulkan persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu orang yang punya kekuasaan yang berkolaborasi dengan orang yang memiliki uang. Pada kesempatan yang sama, calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya ingin demokrasi diselamatkan. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa agenda reformasi tak boleh dikangkangi. Nama Anwar Usman kembali disorot ketika sejumlah pihak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Anwar Usman sebelumnya dinyatakan melanggar etik karena meloloskan keponakannya yakni Gibran menjadi calon wakil presiden. Terkait hal ini, juru bicara MK Fajar Laksono memastikan bahwa Anwar Usman tidak akan terlibat dalam perkara gugatan hasil Pilpres. Fajar menyebut bahwa MK menaati putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal sanksi etik berat terhadap Anwar Usman. MK telah menyarankan paman Gibran tersebut untuk tidak mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang dilayangkan kubu Anies dan Ganjar. Artinya, proses sidang yang bersifat pleno itu nantinya didesain hanya diikuti oleh 8 hakim MK. Namun, untuk sengketa pemilihan legislatif atau pileg, Anwar masih ikut dalam proses sidang dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan catatan tidak boleh ada konflik kepentingan sebagaimana putusan MK-MK. Terkait gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Ganjar dan Anies, Fajar menyebut MK sudah menerimanya. Nantinya proses persidangan akan dimulai setelah 25 Maret 2024. Diketahui kubu Ganjar dan Anies kompak mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK karena dinilai penuh kecurangan. Kubu Anies berharap dilakukan pemilu ulang tanpa Gibran, sementara kubu Ganjar meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar etik karena tak terima dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK.
Pelanggaran etik pertama terjadi saat Anwar ikut memutus perkara yang membuat keponakannya Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat usia sebagai cawapres. Sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK digelar hari ini, Kamis 28 Maret. Ketua MKMK Idewa Gede Palguna menyebut Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal ini karena yang bersangkutan tak terima dicopot jabatannya sebagai Ketua MK. Atas pelanggaran etik ini, Anwar dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Sebelumnya, adik ipar Presiden Jokowi tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada November 2023. Gugatan itu dilayangkan setelah dirinya dicopot sebagai Ketua MK. MKMK berpandangan sikap Anwar yang enggan mematuhi putusan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sikap Anwar juga dinilai dapat menyebabkan turunnya citra dan wibawa MK di mata masyarakat. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi in casu prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Saldi Isra tidak terbukti melanggar etik. Dalam putusan etik yang dibacakan oleh Ketua MKMK IGD Dewa Palguna dalam sidang putusan pada Kamis 28 Maret, Arif tak melanggar etik atas statusnya sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. MKMK mengungkapkan Arif sudah lebih dulu meminta izin kepada Dewan Etik MK saat hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI pada tahun 2021 lalu. Anggota MKMK Ridwan Mansur mengatakan Dewan Etik telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya memperkenankan Arif untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PA GMNI. Ridwan juga menyinggung mantan Ketua MK Mahfud MD yang menjabat sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI periode 2012-2017 ketika Mahfud masih bertugas di MK. Adapun dugaan pelanggaran etik terkait status Arif sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI dilaporkan oleh seorang warga bernama Harjo Winoto. Kemudian Arif Hidayat dan Saldi Isra juga dinyatakan tidak terbukti melanggar etik saat menyampaikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion pada putusan 90.
Dalam hal ini berlaku asas res judicata pro veritate habetur, artinya putusan hakim harus dianggap benar. Kemudian MK juga menyatakan Saldi Isra tidak melanggar etik terkait tudingan afiliasi dengan partai politik. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. MK menganggap dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan hukum. Pasalnya, pelapor hanya menyertakan bukti kutipan media online dan tak menyertakan bukti lain terkait tuduhan afiliasi hakim konstitusi dengan PDIP. Sementara itu, Anwar Usman diberi teguran tertulis oleh MK karena dianggap terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsa Utama. Hal ini terkait dengan gugatan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN yang menginginkan kembali jabatannya sebagai Ketua MK pasca dipecat oleh MK. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup. Presiden mengungkap sikap Jokowi seusai namanya kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024.
Adapun kubu Anies dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak Presiden Joko Widodo disebut belum menyiapkan pembelaan terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono pada Rabu 27 Maret. Menurut Dini, dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK, sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan. Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres, kubu Anies Muhaimin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Sementara kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi di balik kemenangan paslon nomor urut 2. Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD meminta komitmen Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Mahfud MD menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan pers selepas sidang di Gedung MK Jakarta Rabu 27 Maret 2024. Adapun awalnya Mahfud menyinggung soal kejayaan MK. Baginya, lembaga tersebut dihargai karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam. Berdasarkan hal itu, ia berpendapat bahwa masalah terkait sengketa Pilpres 2024 ini simpel. Apakah MK berani atau tidak untuk mengembalikan marwah lembaga ini dengan menjaga demokrasi dan konstitusi? Mahfud membeberkan masa depan bangsa bahaya jika menimbulkan persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu orang yang punya kekuasaan yang berkolaborasi dengan orang yang memiliki uang. Pada kesempatan yang sama, calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya ingin demokrasi diselamatkan. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa agenda reformasi tak boleh dikangkangi. Nama Anwar Usman kembali disorot ketika sejumlah pihak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Anwar Usman sebelumnya dinyatakan melanggar etik karena meloloskan keponakannya yakni Gibran menjadi calon wakil presiden. Terkait hal ini, juru bicara MK Fajar Laksono memastikan bahwa Anwar Usman tidak akan terlibat dalam perkara gugatan hasil Pilpres. Fajar menyebut bahwa MK menaati putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal sanksi etik berat terhadap Anwar Usman. MK telah menyarankan paman Gibran tersebut untuk tidak mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang dilayangkan kubu Anies dan Ganjar. Artinya, proses sidang yang bersifat pleno itu nantinya didesain hanya diikuti oleh 8 hakim MK. Namun, untuk sengketa pemilihan legislatif atau pileg, Anwar masih ikut dalam proses sidang dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan catatan tidak boleh ada konflik kepentingan sebagaimana putusan MK-MK. Terkait gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Ganjar dan Anies, Fajar menyebut MK sudah menerimanya. Nantinya proses persidangan akan dimulai setelah 25 Maret 2024. Diketahui kubu Ganjar dan Anies kompak mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK karena dinilai penuh kecurangan. Kubu Anies berharap dilakukan pemilu ulang tanpa Gibran, sementara kubu Ganjar meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar etik karena tak terima dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Pelanggaran etik pertama terjadi saat Anwar ikut memutus perkara yang membuat keponakannya Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat usia sebagai cawapres. Sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK digelar hari ini, Kamis 28 Maret. Ketua MK-MK Idewa Gede Palguna menyebut Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi.
Hal ini karena yang bersangkutan tak terima dicopot jabatannya sebagai Ketua MK. Atas pelanggaran etik ini, Anwar dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Sebelumnya, adik ipar Presiden Jokowi tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada November 2023. Gugatan itu dilayangkan setelah dirinya dicopot sebagai Ketua MK. MK berpandangan sikap Anwar yang enggan mematuhi putusan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sikap Anwar juga dinilai dapat menyebabkan turunnya citra dan wibawa MK. Berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Saldi Isra tidak terbukti melanggar etik. Dalam putusan etik yang dibacakan oleh Ketua MK IGD Dewa Palguna dalam sidang putusan pada Kamis 28 Maret, Arif tak melanggar etik atas statusnya sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. MK mengungkapkan Arif sudah lebih dulu meminta izin kepada Dewan Etik MK saat hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI pada tahun 2021 lalu. Anggota MK Ridwan Mansur mengatakan Dewan Etik telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya memperkenankan Arif untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PA GMNI. Ridwan juga menyinggung mantan Ketua MK Mahfud MD yang menjabat sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI periode 2012-2017 ketika Mahfud masih bertugas di MK. Adapun dugaan pelanggaran etik terkait status Arif sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI dilaporkan oleh seorang warga bernama Harjo Winoto. Kemudian Arif Hidayat dan Saldi Isra juga dinyatakan tidak terbukti melanggar etik saat menyampaikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion pada putusan 90. Dalam hal ini berlaku asas res judicata pro veritate habetur, artinya putusan hakim harus dianggap benar. Kemudian MK juga menyatakan Saldi Isra tidak melanggar etik terkait tudingan afiliasi dengan partai politik. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. MK menganggap dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan hukum. Pasalnya, pelapor hanya menyertakan bukti kutipan media online dan tak menyertakan bukti lain terkait
kami tuduhan afiliasi Hakim Konstitusi dengan PDIP. Sementara itu, Anwar Usman diberi teguran tertulis oleh MK karena dianggap terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsa Utama. Hal ini terkait dengan gugatan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN yang menginginkan kembali jabatannya sebagai Ketua MK pasca dipecat oleh MK. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuli Andri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuli Andri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup. Presiden mengungkap sikap Jokowi seusai namanya kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun kubu Anies dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak Presiden Joko Widodo disebut belum menyiapkan pembelaan terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono pada Rabu 27 Maret. Menurut Dini, dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK.
sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan. Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres, kubu Anies Muhaimin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Sementara kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi di balik kemenangan paslon nomor urut 2. Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD meminta komitmen Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Mahfud MD menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan pers selepas sidang di Gedung MK Jakarta Rabu 27 Maret 2024. Adapun awalnya Mahfud menyinggung soal kejayaan MK. Baginya, lembaga tersebut dihargai karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam. Berdasarkan hal itu, ia berpendapat bahwa masalah terkait sengketa Pilpres 2024 ini simpel. Apakah MK berani atau tidak untuk mengembalikan marwah lembaga ini dengan menjaga demokrasi dan konstitusi? Mahfud membeberkan masa depan bangsa bahaya jika menimbulkan persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu orang yang punya kekuasaan yang berkolaborasi dengan orang yang memiliki uang. Pada kesempatan yang sama, calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya ingin demokrasi diselamatkan. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa agenda reformasi tak boleh dikangkangi. Nama Anwar Usman kembali disorot ketika sejumlah pihak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Anwar Usman sebelumnya dinyatakan melanggar etik karena meloloskan keponakannya yakni Gibran menjadi calon wakil presiden. Terkait hal ini, juru bicara MK Fajar Laksono memastikan bahwa Anwar Usman tidak akan terlibat dalam perkara gugatan hasil Pilpres. Fajar menyebut bahwa MK menaati putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal sanksi etik berat terhadap Anwar Usman. MK telah menyarankan paman Gibran tersebut untuk tidak mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang dilayangkan kubu Anies dan Ganjar. Artinya, proses sidang yang bersifat pleno itu nantinya didesain hanya diikuti oleh 8 hakim MK. Namun, untuk sengketa pemilihan legislatif atau pileg, Anwar masih ikut dalam proses sidang dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan catatan tidak boleh ada konflik kepentingan sebagaimana putusan MK-MK. Terkait gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Ganjar dan Anies, Fajar menyebut MK sudah menerimanya. Nantinya proses persidangan akan dimulai setelah 25 Maret 2024. Diketahui kubu Ganjar dan Anies kompak mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK karena dinilai penuh kecurangan. Kubu Anies berharap dilakukan pemilu ulang tanpa Gibran, sementara kubu Ganjar meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar etik karena tak terima dicopot dari jabatannya sebagai ketua MK. Pelanggaran etik pertama terjadi saat Anwar ikut memutus perkara yang membuat keponakannya Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat usia sebagai cawapres. Sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK digelar hari ini, Kamis 28 Maret. Ketua MK-MK I Dewa Gede Palguna menyebut, Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal ini karena yang bersangkutan tak terima dicopot jabatannya sebagai ketua MK. Atas pelanggaran etik ini, Anwar dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Sebelumnya, adik ipar Presiden Jokowi tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada November 2023. Gugatan itu dilayangkan setelah dirinya dicopot sebagai ketua MK. MK-MK berpandangan sikap Anwar yang enggan mematuhi putusan itu
merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sikap Anwar juga dinilai dapat menyebabkan turunnya citra dan wibawa MK di mata masyarakat. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, in casu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Saldi Isra tidak terbukti melanggar etik. Dalam putusan etik yang dibacakan oleh Ketua MKMK IGD Dewa Palguna dalam sidang putusan pada Kamis 28 Maret, Arif tak melanggar etik atas statusnya sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. MKMK mengungkapkan Arif sudah lebih dulu meminta izin kepada Dewan Etik MK saat hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI pada tahun 2021 lalu. Anggota MKMK Ridwan Mansur mengatakan Dewan Etik telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya memperkenankan Arif untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PA GMNI. Ridwan juga menyinggung mantan Ketua MK Mahfud MD yang menjabat sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI periode 2012-2017 ketika Mahfud masih bertugas di MK. Adapun dugaan pelanggaran etik terkait status Arif sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI dilaporkan oleh seorang warga bernama Harjo Winoto. Kemudian Arif Hidayat dan Saldi Isra juga dinyatakan tidak terbukti melanggar etik saat menyampaikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion pada putusan 90. Dalam hal ini berlaku asas res judicata pro veritate habetur, artinya putusan hakim harus dianggap benar. Kemudian MKMK juga menyatakan Saldi Isra tidak melanggar etik terkait tudingan afiliasi dengan partai politik. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. MKMK menganggap dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan hukum. Pasalnya, pelapor hanya menyertakan bukti kutipan media online dan tak menyertakan bukti lain terkait tuduhan afiliasi Hakim Konstitusi dengan PDIP. Sementara itu, Anwar Usman diberi teguran tertulis oleh MKMK karena dianggap terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsa Utama. Hal ini terkait dengan gugatan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN
yang menginginkan kembali jabatannya sebagai Ketua MK pasca dipecat oleh MK-MK. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup. Presiden mengungkap sikap Jokowi seusai namanya kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun kubu Anies dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak Presiden Joko Widodo disebut belum menyiapkan pembelaan terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono pada Rabu 27 Maret. Menurut Dini, dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK, sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan. Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres, kubu Anies Muhaimin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaannya.
Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Sementara kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi di balik kemenangan paslon nomor urut 2. Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD meminta komitmen Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Mahfud MD menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan pers selepas sidang di Gedung MK Jakarta Rabu 27 Maret 2024. Adapun awalnya Mahfud menyinggung soal kejayaan MK. Baginya, lembaga tersebut dihargai karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam. Berdasarkan hal itu, ia berpendapat bahwa masalah terkait sengketa Pilpres 2024 ini simpel. Apakah MK berani atau tidak untuk mengembalikan marwah lembaga ini dengan menjaga demokrasi dan konstitusi? Mahfud membeberkan masa depan bangsa bahaya jika menimbulkan persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu orang yang punya kekuasaan yang berkolaborasi dengan orang yang memiliki uang. Pada kesempatan yang sama, calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya ingin demokrasi diselamatkan. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa agenda reformasi tak boleh dikangkangi. Nama Anwar Usman kembali disorot ketika sejumlah pihak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Anwar Usman sebelumnya dinyatakan melanggar etik karena meloloskan keponakannya yakni Gibran menjadi calon wakil presiden. Terkait hal ini, juru bicara MK Fajar Laksono memastikan bahwa Anwar Usman tidak akan terlibat dalam perkara gugatan hasil Pilpres. Fajar menyebut bahwa MK menaati putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal sanksi etik berat terhadap Anwar Usman. MK telah menyarankan paman Gibran tersebut untuk tidak mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang dilayangkan kubu Anies dan Ganjar. Artinya, proses sidang yang bersifat pleno itu nantinya didesain hanya diikuti oleh 8 hakim MK. Namun, untuk sengketa pemilihan legislatif atau pileg, Anwar masih ikut dalam proses sidang dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan catatan tidak boleh ada konflik kepentingan sebagaimana putusan MK-MK. Terkait gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Ganjar dan Anies, Fajar menyebut MK sudah menerimanya. Nantinya proses persidangan akan dimulai setelah 25 Maret 2024. Diketahui kubu Ganjar dan Anies kompak mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK karena dinilai penuh kecurangan. Kubu Anies berharap dilakukan pemilu ulang tanpa Gibran, sementara kubu Ganjar meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar etik karena tak terima dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Pelanggaran etik pertama terjadi saat Anwar ikut memutus perkara yang membuat keponakannya Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat usia sebagai cawapres. Sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK digelar hari ini, Kamis 28 Maret. Ketua MK-MK I Dewa Gede Palguna menyebut, Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal ini karena yang bersangkutan tak terima dicopot jabatannya sebagai Ketua MK. Atas pelanggaran etik ini, Anwar dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Sebelumnya, adik ipar Presiden Jokowi tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada November 2023. Gugatan itu dilayangkan setelah dirinya dicopot sebagai Ketua MK. MK-MK berpandangan sikap Anwar yang enggan mematuhi putusan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sikap Anwar juga dinilai dapat menyebabkan turunnya citra dan wibawa MK di mata masyarakat. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan,
serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi in casu prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Saldi Isra tidak terbukti melanggar etik. Dalam putusan etik yang dibacakan oleh Ketua MKMK IGD Dewa Palguna dalam sidang putusan pada Kamis 28 Maret, Arif tak melanggar etik atas statusnya sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. MKMK mengungkapkan Arif sudah lebih dulu meminta izin kepada Dewan Etik MK saat hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI pada tahun 2021 lalu. Anggota MKMK Ridwan Mansur mengatakan Dewan Etik telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya memperkenankan Arif untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PA GMNI. Ridwan juga menyinggung mantan Ketua MK Mahfud MD yang menjabat sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI periode 2012-2017 ketika Mahfud masih bertugas di MK. Adapun dugaan pelanggaran etik terkait status Arif sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI dilaporkan oleh seorang warga bernama Harjo Winoto. Kemudian Arif Hidayat dan Saldi Isra juga dinyatakan tidak terbukti melanggar etik saat menyampaikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion pada putusan 90. Dalam hal ini berlaku asas res judicata pro veritate habetur, artinya putusan hakim harus dianggap benar. Kemudian MKMK juga menyatakan Saldi Isra tidak melanggar etik terkait tudingan afiliasi dengan partai politik. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. MKMK menganggap dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan hukum. Pasalnya, pelapor hanya menyertakan bukti kutipan media online dan tak menyertakan bukti lain terkait tuduhan afiliasi Hakim Konstitusi dengan PDIP. Sementara itu, Anwar Usman diberi teguran tertulis oleh MKMK karena dianggap terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsa Utama. Hal ini terkait dengan gugatan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN yang menginginkan kembali jabatannya sebagai Ketua MK pasca dipecat oleh MKMK. Menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama.
2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup. Presiden mengungkap sikap Jokowi seusai namanya kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun kubu Anies dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak Presiden Joko Widodo disebut belum menyiapkan pembelaan terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono pada Rabu 27 Maret. Menurut Dini, dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK, sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan. Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres, kubu Anies Muhaimin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Sementara kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi di balik kemenangan paslon nomor urut 2.
Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD meminta komitmen Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Mahfud MD menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan pers selepas sidang di Gedung MK Jakarta Rabu 27 Maret 2024. Adapun awalnya Mahfud menyinggung soal kejayaan MK. Baginya, lembaga tersebut dihargai karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam. Berdasarkan hal itu, ia berpendapat bahwa masalah terkait sengketa Pilpres 2024 ini simpel. Apakah MK berani atau tidak untuk mengembalikan marwah lembaga ini dengan menjaga demokrasi dan konstitusi? Mahfud membeberkan masa depan bangsa bahaya jika menimbulkan persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu orang yang punya kekuasaan yang berkolaborasi dengan orang yang memiliki uang. Pada kesempatan yang sama, calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya ingin demokrasi diselamatkan. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa agenda reformasi tak boleh dikangkangi. Nama Anwar Usman kembali disorot ketika sejumlah pihak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Anwar Usman sebelumnya dinyatakan melanggar etik karena meloloskan keponakannya yakni Gibran menjadi calon wakil presiden. Terkait hal ini, juru bicara MK Fajar Laksono memastikan bahwa Anwar Usman tidak akan terlibat dalam perkara gugatan hasil Pilpres. Fajar menyebut bahwa MK menaati putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal sanksi etik berat terhadap Anwar Usman. MK telah menyarankan paman Gibran tersebut untuk tidak mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang dilayangkan kubu Anies dan Ganjar. Artinya, proses sidang yang bersifat pleno itu nantinya didesain hanya diikuti oleh 8 hakim MK. Namun, untuk sengketa pemilihan legislatif atau pileg, Anwar masih ikut dalam proses sidang dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan catatan tidak boleh ada konflik kepentingan sebagaimana putusan MK. Terkait gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Ganjar dan Anies, Fajar menyebut MK sudah menerimanya. Nantinya proses persidangan akan dimulai setelah 25 Maret 2024. Diketahui kubu Ganjar dan Anies kompak mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK karena dinilai penuh kecurangan. Kubu Anies berharap dilakukan pemilu ulang tanpa Gibran, sementara kubu Ganjar meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar etik karena tak terima dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Pelanggaran etik pertama terjadi saat Anwar ikut memutus perkara yang membuat keponakannya Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat usia sebagai cawapres. Sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK digelar hari ini, Kamis 28 Maret. Ketua MK I Dewa Gede Palguna menyebut Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal ini karena yang bersangkutan tak terima dicopot jabatannya sebagai Ketua MK. Atas pelanggaran etik ini, Anwar dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Sebelumnya, adik ipar Presiden Jokowi tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada November 2023. Gugatan itu dilayangkan setelah dirinya dicopot sebagai Ketua MK. MK berpandangan sikap Anwar yang enggan mematuhi putusan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sikap Anwar juga dinilai dapat menyebabkan turunnya citra dan wibawa MK di mata masyarakat. Simpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi in casu prinsip kepantasan dan kesopanan
butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Saldi Isra tidak terbukti melanggar etik. Dalam putusan etik yang dibacakan oleh Ketua MKMK IGD Dewa Palguna dalam sidang putusan pada Kamis 28 Maret, Arif tak melanggar etik atas statusnya sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. MKMK mengungkapkan Arif sudah lebih dulu meminta izin kepada Dewan Etik MK saat hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI pada tahun 2021 lalu. Anggota MKMK Ridwan Mansur mengatakan Dewan Etik telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya memperkenankan Arif untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PA GMNI. Ridwan juga menyinggung mantan Ketua MK Mahfud MD yang menjabat sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI periode 2012-2017 ketika Mahfud masih bertugas di MK. Adapun dugaan pelanggaran etik terkait status Arif sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI dilaporkan oleh seorang warga bernama Harjo Winoto. Kemudian Arif Hidayat dan Saldi Isra juga dinyatakan tidak terbukti melanggar etik saat menyampaikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion pada putusan 90. Dalam hal ini berlaku asas res judicata pro veritate habetur, artinya putusan hakim harus dianggap benar. Kemudian MKMK juga menyatakan Saldi Isra tidak melanggar etik terkait tudingan afiliasi dengan partai politik. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. MKMK menganggap dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan hukum. Pasalnya, pelapor hanya menyertakan bukti kutipan media online dan tak menyertakan bukti lain terkait tuduhan afiliasi Hakim Konstitusi dengan PDIP. Sementara itu, Anwar Usman diberi teguran tertulis oleh MKMK karena dianggap terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsa Utama. Hal ini terkait dengan gugatan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN yang menginginkan kembali jabatannya sebagai Ketua MK pasca dipecat oleh MKMK. Menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan,
yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuli Andri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan, menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuli Andri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup. Presiden mengungkap sikap Jokowi seusai namanya kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun kubu Anies dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak Presiden Joko Widodo disebut belum menyiapkan pembelaan terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono pada Rabu 27 Maret. Menurut Dini, dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK, sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan. Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres, kubu Anies Muhaimin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Sementara kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi di balik kemenangan paslon nomor urut 2. Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD meminta komitmen Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024.
Mahfud MD menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan pers selepas sidang di Gedung MK Jakarta Rabu 27 Maret 2024. Adapun awalnya Mahfud menyinggung soal kejayaan MK. Baginya, lembaga tersebut dihargai karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam. Berdasarkan hal itu, ia berpendapat bahwa masalah terkait sengketa Pilpres 2024 ini simpel. Apakah MK berani atau tidak untuk mengembalikan marwah lembaga ini dengan menjaga demokrasi dan konstitusi? Mahfud membeberkan masa depan bangsa bahaya jika menimbulkan persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu orang yang punya kekuasaan yang berkolaborasi dengan orang yang memiliki uang. Pada kesempatan yang sama, calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya ingin demokrasi diselamatkan. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa agenda reformasi tak boleh dikangkangi. Nama Anwar Usman kembali disorot ketika sejumlah pihak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Anwar Usman sebelumnya dinyatakan melanggar etik karena meloloskan keponakannya yakni Gibran menjadi calon wakil presiden. Terkait hal ini, juru bicara MK Fajar Laksono memastikan bahwa Anwar Usman tidak akan terlibat dalam perkara gugatan hasil Pilpres. Fajar menyebut bahwa MK menaati putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal sanksi etik berat terhadap Anwar Usman. MK telah menyarankan paman Gibran tersebut untuk tidak mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang dilayangkan kubu Anies dan Ganjar. Artinya, proses sidang yang bersifat pleno itu nantinya didesain hanya diikuti oleh 8 hakim MK. Namun, untuk sengketa pemilihan legislatif atau pileg, Anwar masih ikut dalam proses sidang dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan catatan tidak boleh ada konflik kepentingan sebagaimana putusan MK-MK. Terkait gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Ganjar dan Anies, Fajar menyebut MK sudah menerimanya. Nantinya proses persidangan akan dimulai setelah 25 Maret 2024. Diketahui kubu Ganjar dan Anies kompak mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK karena dinilai penuh kecurangan. Kubu Anies berharap dilakukan pemilu ulang tanpa Gibran, sementara kubu Ganjar meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar etik karena tak terima dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Pelanggaran etik pertama terjadi saat Anwar ikut memutus perkara yang membuat keponakannya Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat usia sebagai cawapres. Sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK digelar hari ini, Kamis 28 Maret. Ketua MK-MK I Dewa Gede Palguna menyebut, Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal ini karena yang bersangkutan tak terima dicopot jabatannya sebagai Ketua MK. Atas pelanggaran etik ini, Anwar dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Sebelumnya, adik ipar Presiden Jokowi tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada November 2023. Gugatan itu dilayangkan setelah dirinya dicopot sebagai Ketua MK. MK-MK berpandangan sikap Anwar yang enggan mematuhi putusan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sikap Anwar juga dinilai dapat menyebabkan turunnya citra dan wibawa MK di mata masyarakat. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Saldi Isra tidak terbukti melanggar etik. Dalam putusan etik yang dibacakan oleh Ketua MKMK IGD Dewa Palguna dalam sidang putusan pada Kamis 28 Maret, Arif tak melanggar etik atas statusnya sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. MKMK mengungkapkan Arif sudah lebih dulu meminta izin kepada Dewan Etik MK saat hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI pada tahun 2021 lalu. Anggota MKMK Ridwan Mansur mengatakan Dewan Etik telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya memperkenankan Arif untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PA GMNI. Ridwan juga menyinggung mantan Ketua MK Mahfud MD yang menjabat sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI periode 2012-2017 ketika Mahfud masih bertugas di MK. Adapun dugaan pelanggaran etik terkait status Arif sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI dilaporkan oleh seorang warga bernama Harjo Winoto. Kemudian Arif Hidayat dan Saldi Isra juga dinyatakan tidak terbukti melanggar etik saat menyampaikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion pada putusan 90. Dalam hal ini berlaku asas res judicata pro veritate habetur, artinya putusan hakim harus dianggap benar. Kemudian MKMK juga menyatakan Saldi Isra tidak melanggar etik terkait tudingan afiliasi dengan partai politik. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. MKMK menganggap dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan hukum. Pasalnya, pelapor hanya menyertakan bukti kutipan media online dan tak menyertakan bukti lain terkait tuduhan afiliasi Hakim Konstitusi dengan PDIP. Sementara itu, Anwar Usman diberi teguran tertulis oleh MKMK karena dianggap terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsa Utama. Hal ini terkait dengan gugatan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN yang menginginkan kembali jabatannya sebagai Ketua MK pasca dipecat oleh MKMK. Menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan
dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup. Presiden mengungkap sikap Jokowi seusai namanya kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun kubu Anies dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak Presiden Joko Widodo disebut belum menyiapkan pembelaan terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono pada Rabu 27 Maret. Menurut Dini, dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK, sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan. Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres, kubu Anies Muhaimin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Sementara kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi di balik kemenangan paslon nomor urut 2. Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD meminta komitmen Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Mahfud MD menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan pers selepas sidang di Gedung MK Jakarta Rabu 27 Maret 2024. Adapun awalnya Mahfud menyinggung soal kejayaan MK. Baginya, lembaga tersebut dihargai karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam.
Berdasarkan hal itu, ia berpendapat bahwa masalah terkait sengketa Pilpres 2024 ini simpel. Apakah MK berani atau tidak untuk mengembalikan marwah lembaga ini dengan menjaga demokrasi dan konstitusi? Mahfud membeberkan masa depan bangsa bahaya jika menimbulkan persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu orang yang punya kekuasaan yang berkolaborasi dengan orang yang memiliki uang. Pada kesempatan yang sama, calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya ingin demokrasi diselamatkan. Ex-gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa agenda reformasi tak boleh dikangkangi. Nama Anwar Usman kembali disorot ketika sejumlah pihak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Anwar Usman sebelumnya dinyatakan melanggar etik karena meloloskan keponakannya yakni Gibran menjadi calon wakil presiden. Terkait hal ini, juru bicara MK Fajar Laksono memastikan bahwa Anwar Usman tidak akan terlibat dalam perkara gugatan hasil Pilpres. Fajar menyebut bahwa MK menaati putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal sanksi etik berat terhadap Anwar Usman. MK telah menyarankan paman Gibran tersebut untuk tidak mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang dilayangkan kubu Anies dan Ganjar. Artinya, proses sidang yang bersifat pleno itu nantinya didesain hanya diikuti oleh 8 hakim MK. Namun, untuk sengketa pemilihan legislatif atau pileg, Anwar masih ikut dalam proses sidang dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan catatan tidak boleh ada konflik kepentingan sebagaimana putusan MK-MK. Terkait gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Ganjar dan Anies, Fajar menyebut MK sudah menerimanya. Nantinya proses persidangan akan dimulai setelah 25 Maret 2024. Diketahui kubu Ganjar dan Anies kompak mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK karena dinilai penuh kecurangan. Kubu Anies berharap dilakukan pemilu ulang tanpa Gibran, sementara kubu Ganjar meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar etik karena tak terima dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Pelanggaran etik pertama terjadi saat Anwar ikut memutus perkara yang membuat keponakannya Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat usia sebagai cawapres. Sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK digelar hari ini, Kamis 28 Maret. Ketua MK-MK Idewa Gede Palguna menyebut, Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal ini karena yang bersangkutan tak terima dicopot jabatannya sebagai Ketua MK. Atas pelanggaran etik ini, Anwar dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Sebelumnya, adik ipar Presiden Jokowi tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada November 2023. Gugatan itu dilayangkan setelah dirinya dicopot sebagai Ketua MK. MK-MK berpandangan sikap Anwar yang enggan mematuhi putusan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sikap Anwar juga dinilai dapat menyebabkan turunnya citra dan wibawa MK di mata masyarakat. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar keputusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor
terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Saldi Isra tidak terbukti melanggar etik. Dalam putusan etik yang dibacakan oleh Ketua MKMK IGD Dewa Palguna dalam sidang putusan pada Kamis 28 Maret, Arif tak melanggar etik atas statusnya sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. MKMK mengungkapkan, Arif sudah lebih dulu meminta izin kepada Dewan Etik MK saat hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI pada tahun 2021 lalu. Anggota MKMK Ridwan Mansur mengatakan Dewan Etik telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya memperkenankan Arif untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PA GMNI. Ridwan juga menyinggung mantan Ketua MK Mahfud MD yang menjabat sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI periode 2012-2017 ketika Mahfud masih bertugas di MK. Adapun dugaan pelanggaran etik terkait status Arif sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI dilaporkan oleh seorang warga bernama Harjo Winoto. Kemudian Arif Hidayat dan Saldi Isra juga dinyatakan tidak terbukti melanggar etik saat menyampaikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion pada putusan 90. Dalam hal ini berlaku asas res judicata pro veritate habetur, artinya putusan hakim harus dianggap benar. Kemudian MKMK juga menyatakan Saldi Isra tidak melanggar etik terkait tudingan afiliasi dengan partai politik. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. MKMK menganggap dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan hukum. Pasalnya, pelapor hanya menyertakan bukti kutipan media online dan tak menyertakan bukti lain terkait tuduhan afiliasi Hakim Konstitusi dengan PDIP. Sementara itu, Anwar Usman diberi teguran tertulis oleh MKMK karena dianggap terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsa Utama. Hal ini terkait dengan gugatan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN yang menginginkan kembali jabatannya sebagai Ketua MK pasca dipecat oleh MKMK. Menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik
waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup. Presiden mengungkap sikap Jokowi seusai namanya kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun kubu Anies dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak Presiden Joko Widodo disebut belum menyiapkan pembelaan terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono pada Rabu 27 Maret. Menurut Dini, dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK, sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan. Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres, kubu Anies Muhaimin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Sementara kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi di balik kemenangan paslon nomor urut 2. Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD meminta komitmen Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Mahfud MD menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan pers selepas sidang di Gedung MK Jakarta Rabu 27 Maret 2024. Adapun awalnya Mahfud menyinggung soal kejayaan MK. Baginya, lembaga tersebut dihargai karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam. Berdasarkan hal itu, ia berpendapat bahwa masalah terkait sengketa Pilpres 2024 ini simpel. Apakah MK berani atau tidak untuk mengembalikan marwah lembaga ini dengan menjaga demokrasi dan konstitusi? Mahfud membeberkan masa depan bangsa bahaya
jika menimbulkan persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu orang yang punya kekuasaan yang berkolaborasi dengan orang yang memiliki uang. Pada kesempatan yang sama, calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya ingin demokrasi diselamatkan. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa agenda reformasi tak boleh dikangkangi. Nama Anwar Usman kembali disorot ketika sejumlah pihak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Anwar Usman sebelumnya dinyatakan melanggar etik karena meloloskan keponakannya yakni Gibran menjadi calon wakil presiden. Terkait hal ini, juru bicara MK Fajar Laksono memastikan bahwa Anwar Usman tidak akan terlibat dalam perkara gugatan hasil Pilpres. Fajar menyebut bahwa MK menaati putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal sanksi etik berat terhadap Anwar Usman. MK telah menyarankan paman Gibran tersebut untuk tidak mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang dilayangkan kubu Anies dan Ganjar. Artinya, proses sidang yang bersifat pleno itu nantinya didesain hanya diikuti oleh 8 hakim MK. Namun, untuk sengketa pemilihan legislatif atau pileg, Anwar masih ikut dalam proses sidang dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan catatan tidak boleh ada konflik kepentingan sebagaimana putusan MK-MK. Terkait gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Ganjar dan Anies, Fajar menyebut MK sudah menerimanya. Nantinya proses persidangan akan dimulai setelah 25 Maret 2024. Diketahui kubu Ganjar dan Anies kompak mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK karena dinilai penuh kecurangan. Kubu Anies berharap dilakukan pemilu ulang tanpa Gibran, sementara kubu Ganjar meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar etik karena tak terima dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Pelanggaran etik pertama terjadi saat Anwar ikut memutus perkara yang membuat keponakannya Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat usia sebagai cawapres. Sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK digelar hari ini, Kamis 28 Maret. Ketua MK-MK I Dewa Gede Palguna menyebut, Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal ini karena yang bersangkutan tak terima dicopot jabatannya sebagai Ketua MK. Atas pelanggaran etik ini, Anwar dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Sebelumnya, adik ipar Presiden Jokowi tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada November 2023. Gugatan itu dilayangkan setelah dirinya dicopot sebagai Ketua MK. MK-MK berpandangan sikap Anwar yang enggan mematuhi putusan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sikap Anwar juga dinilai dapat menyebabkan turunnya citra dan wibawa MK di mata masyarakat. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, in casu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu I Dewa Gede Palguna,
sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Saldi Isra tidak terbukti melanggar etik. Dalam putusan etik yang dibacakan oleh Ketua MKMK IGD Dewa Palguna dalam sidang putusan pada Kamis 28 Maret, Arif tak melanggar etik atas statusnya sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. MKMK mengungkapkan Arif sudah lebih dulu meminta izin kepada Dewan Etik MK saat hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI pada tahun 2021 lalu. Anggota MKMK Ridwan Mansur mengatakan Dewan Etik telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya memperkenankan Arif untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PA GMNI. Ridwan juga menyinggung mantan Ketua MK Mahfud MD yang menjabat sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI periode 2012-2017 ketika Mahfud masih bertugas di MK. Adapun dugaan pelanggaran etik terkait status Arif sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI dilaporkan oleh seorang warga bernama Harjo Winoto. Kemudian Arif Hidayat dan Saldi Isra juga dinyatakan tidak terbukti melanggar etik saat menyampaikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion pada putusan 90. Dalam hal ini berlaku asas res judicata pro veritate habetur, artinya putusan hakim harus dianggap benar. Kemudian MKMK juga menyatakan Saldi Isra tidak melanggar etik terkait tudingan afiliasi dengan partai politik. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. MKMK menganggap dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan hukum. Pasalnya, pelapor hanya menyertakan bukti kutipan media online dan tak menyertakan bukti lain terkait tuduhan afiliasi Hakim Konstitusi dengan PDIP. Sementara itu, Anwar Usman diberi teguran tertulis oleh MKMK karena dianggap terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsa Utama. Hal ini terkait dengan gugatan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN yang menginginkan kembali jabatannya sebagai Ketua MK pasca dipecat oleh MKMK. Menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas,
dapat disimpulkan bahwa telah terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup. Presiden mengungkap sikap Jokowi seusai namanya kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun kubu Anies dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak Presiden Joko Widodo disebut belum menyiapkan pembelaan terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono pada Rabu 27 Maret. Menurut Dini, dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK, sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan. Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres, kubu Anies Muhaimin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Sementara kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi di balik kemenangan paslon nomor urut 2. Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD meminta komitmen Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Mahfud MD menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan pers selepas sidang di Gedung MK Jakarta Rabu 27 Maret 2024. Adapun awalnya Mahfud menyinggung soal kejayaan MK. Baginya, lembaga tersebut dihargai karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam. Berdasarkan hal itu, ia berpendapat bahwa masalah terkait sengketa Pilpres 2024 ini simpel. Apakah MK berani atau tidak untuk mengembalikan marwah lembaga ini dengan menjaga demokrasi dan konstitusi? Mahfud membeberkan masa depan bangsa bahaya jika menimbulkan persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu orang yang punya kekuasaan yang berkolaborasi dengan orang yang memiliki uang. Pada kesempatan yang sama, calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya ingin demokrasi diselamatkan. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu
juga mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa agenda reformasi tak boleh dikangkangi. Nama Anwar Usman kembali disorot ketika sejumlah pihak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Anwar Usman sebelumnya dinyatakan melanggar etik karena meloloskan keponakannya yakni Gibran menjadi calon wakil presiden. Terkait hal ini, juru bicara MK Fajar Laksono memastikan bahwa Anwar Usman tidak akan terlibat dalam perkara gugatan hasil Pilpres. Fajar menyebut bahwa MK menaati putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal sanksi etik berat terhadap Anwar Usman. MK telah menyarankan paman Gibran tersebut untuk tidak mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang dilayangkan kubu Anies dan Ganjar. Artinya, proses sidang yang bersifat pleno itu nantinya didesain hanya diikuti oleh 8 hakim MK. Namun, untuk sengketa pemilihan legislatif atau pileg, Anwar masih ikut dalam proses sidang dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan catatan tidak boleh ada konflik kepentingan sebagaimana putusan MK-MK. Terkait gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Ganjar dan Anies, Fajar menyebut MK sudah menerimanya. Nantinya proses persidangan akan dimulai setelah 25 Maret 2024. Diketahui kubu Ganjar dan Anies kompak mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK karena dinilai penuh kecurangan. Kubu Anies berharap dilakukan pemilu ulang tanpa Gibran, sementara kubu Ganjar meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar etik karena tak terima dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Pelanggaran etik pertama terjadi saat Anwar ikut memutus perkara yang membuat keponakannya Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat usia sebagai cawapres. Sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK digelar hari ini, Kamis 28 Maret. Ketua MK-MK I Dewa Gede Palguna menyebut, Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal ini karena yang bersangkutan tak terima dicopot jabatannya sebagai Ketua MK. Atas pelanggaran etik ini, Anwar dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Sebelumnya, adik ipar Presiden Jokowi tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada November 2023. Gugatan itu dilayangkan setelah dirinya dicopot sebagai Ketua MK. MK-MK berpandangan sikap Anwar yang enggan mematuhi putusan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sikap Anwar juga dinilai dapat menyebabkan turunnya citra dan wibawa MK di mata masyarakat. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu I Dewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum
pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Saldi Isra tidak terbukti melanggar etik. Dalam putusan etik yang dibacakan oleh Ketua MKMK IGD Dewa Palguna dalam sidang putusan pada Kamis 28 Maret, Arif tak melanggar etik atas statusnya sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. MKMK mengungkapkan Arif sudah lebih dulu meminta izin kepada Dewan Etik MK saat hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI pada tahun 2021 lalu. Anggota MKMK Ridwan Mansur mengatakan Dewan Etik telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya memperkenankan Arif untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PA GMNI. Ridwan juga menyinggung mantan Ketua MK Mahfud MD yang menjabat sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI periode 2012-2017 ketika Mahfud masih bertugas di MK. Adapun dugaan pelanggaran etik terkait status Arif sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI dilaporkan oleh seorang warga bernama Harjo Winoto. Kemudian Arif Hidayat dan Saldi Isra juga dinyatakan tidak terbukti melanggar etik saat menyampaikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion pada putusan 90. Dalam hal ini berlaku asas res judicata pro veritate habetur, artinya putusan hakim harus dianggap benar. Kemudian MKMK juga menyatakan Saldi Isra tidak melanggar etik terkait tudingan afiliasi dengan partai politik. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. MKMK menganggap dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan hukum. Pasalnya, pelapor hanya menyertakan bukti kutipan media online dan tak menyertakan bukti lain terkait tuduhan afiliasi Hakim Konstitusi dengan PDIP. Sementara itu, Anwar Usman diberi teguran tertulis oleh MKMK karena dianggap terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsa Utama. Hal ini terkait dengan gugatan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN yang menginginkan kembali jabatannya sebagai Ketua MK pasca dipecat oleh MKMK. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, in casu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup. Presiden mengungkap sikap Jokowi seusai namanya kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun kubu Anies dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak Presiden Joko Widodo disebut belum menyiapkan pembelaan terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono pada Rabu 27 Maret. Menurut Dini, dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK, sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan. Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres, kubu Anies Muhaimin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Sementara kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi di balik kemenangan paslon nomor urut 2. Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD meminta komitmen Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Mahfud MD menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan pers selepas sidang di Gedung MK Jakarta Rabu 27 Maret 2024. Adapun awalnya Mahfud menyinggung soal kejayaan MK. Baginya, lembaga tersebut dihargai karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam. Berdasarkan hal itu, ia berpendapat bahwa masalah terkait sengketa Pilpres 2024 ini simpel. Apakah MK berani atau tidak untuk mengembalikan marwah lembaga ini dengan menjaga demokrasi dan konstitusi? Mahfud membeberkan masa depan bangsa bahaya jika menimbulkan persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu orang yang punya kekuasaan yang berkolaborasi dengan orang yang memiliki uang. Pada kesempatan yang sama, calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya ingin demokrasi diselamatkan. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa agenda reformasi tak boleh dikangkangi. Nama Anwar Usman kembali disorot ketika sejumlah pihak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Anwar Usman sebelumnya dinyatakan melanggar etik karena meloloskan keponakannya yakni Gibran menjadi calon wakil presiden.
Terkait hal ini, juru bicara MK Fajar Laksono memastikan bahwa Anwar Usman tidak akan terlibat dalam perkara gugatan hasil Pilpres. Fajar menyebut bahwa MK menaati putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal sanksi etik berat terhadap Anwar Usman. MK telah menyarankan paman Gibran tersebut untuk tidak mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang dilayangkan kubu Anies dan Ganjar. Artinya, proses sidang yang bersifat pleno itu nantinya didesain hanya diikuti oleh 8 hakim MK. Namun, untuk sengketa pemilihan legislatif atau pileg, Anwar masih ikut dalam proses sidang dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan catatan tidak boleh ada konflik kepentingan sebagaimana putusan MK-MK. Terkait gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Ganjar dan Anies, Fajar menyebut MK sudah menerimanya. Nantinya proses persidangan akan dimulai setelah 25 Maret 2024. Diketahui kubu Ganjar dan Anies kompak mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK karena dinilai penuh kecurangan. Kubu Anies berharap dilakukan pemilu ulang tanpa Gibran, sementara kubu Ganjar meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar etik karena tak terima dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Pelanggaran etik pertama terjadi saat Anwar ikut memutus perkara yang membuat keponakannya Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat usia sebagai cawapres. Sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK digelar hari ini, Kamis 28 Maret. Ketua MK-MK I Dewa Gede Palguna menyebut, Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal ini karena yang bersangkutan tak terima dicopot jabatannya sebagai Ketua MK. Atas pelanggaran etik ini, Anwar dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Sebelumnya, adik ipar Presiden Jokowi tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada November 2023. Gugatan itu dilayangkan setelah dirinya dicopot sebagai Ketua MK. MK-MK berpandangan sikap Anwar yang enggan mematuhi putusan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sikap Anwar juga dinilai dapat menyebabkan turunnya citra dan wibawa MK di mata masyarakat. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar keputusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu I Dewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan
Mahkamah Konstitusi yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Saldi Isra tidak terbukti melanggar etik. Dalam putusan etik yang dibacakan oleh Ketua MKMK IGD Dewa Palguna dalam sidang putusan pada Kamis 28 Maret, Arif tak melanggar etik atas statusnya sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. MKMK mengungkapkan, Arif sudah lebih dulu meminta izin kepada Dewan Etik MK saat hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI pada tahun 2021 lalu. Anggota MKMK Ridwan Mansur mengatakan Dewan Etik telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya memperkenankan Arif untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PA GMNI. Ridwan juga menyinggung mantan Ketua MK Mahfud MD yang menjabat sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI periode 2012-2017 ketika Mahfud masih bertugas di MK. Adapun dugaan pelanggaran etik terkait status Arif sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI dilaporkan oleh seorang warga bernama Harjo Winoto. Kemudian Arif Hidayat dan Saldi Isra juga dinyatakan tidak terbukti melanggar etik saat menyampaikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion pada putusan 90. Dalam hal ini berlaku asas res judicata pro veritate habetur, artinya putusan hakim harus dianggap benar. Kemudian MKMK juga menyatakan Saldi Isra tidak melanggar etik terkait tudingan afiliasi dengan partai politik. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. MKMK menganggap dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan hukum. Pasalnya, pelapor hanya menyertakan bukti kutipan media online dan tak menyertakan bukti lain terkait tuduhan afiliasi Hakim Konstitusi dengan PDIP. Sementara itu, Anwar Usman diberi teguran tertulis oleh MKMK karena dianggap terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsa Utama. Hal ini terkait dengan gugatan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN yang menginginkan kembali jabatannya sebagai Ketua MK pasca dipecat oleh MKMK. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023
tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup. Presiden mengungkap sikap Jokowi seusai namanya kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun kubu Anies dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak Presiden Joko Widodo disebut belum menyiapkan pembelaan terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono pada Rabu 27 Maret. Menurut Dini, dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK, sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan. Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres, kubu Anies Muhaimin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Sementara kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi di balik kemenangan paslon nomor urut 2. Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD meminta komitmen Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Mahfud MD menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan pers selepas sidang di Gedung MK Jakarta Rabu 27 Maret 2024. Adapun awalnya Mahfud menyinggung soal kejayaan MK. Baginya, lembaga tersebut dihargai karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam. Berdasarkan hal itu, ia berpendapat bahwa masalah terkait sengketa Pilpres 2024 ini simpel. Apakah MK berani atau tidak untuk mengembalikan marwah lembaga ini dengan menjaga demokrasi dan konstitusi? Mahfud membeberkan masa depan bangsa bahaya jika menimbulkan persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu orang yang punya kekuasaan yang berkolaborasi dengan orang yang memiliki uang. Pada kesempatan yang sama, calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya ingin demokrasi diselamatkan. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa agenda reformasi tak boleh dikangkangi. Nama Anwar Usman kembali disorot ketika sejumlah pihak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Anwar Usman sebelumnya dinyatakan melanggar etik karena meloloskan keponakannya yakni Gibran menjadi calon wakil presiden. Terkait hal ini, juru bicara MK Fajar Laksono memastikan bahwa Anwar Usman tidak akan terlibat dalam perkara gugatan hasil Pilpres. Fajar menyebut bahwa MK menaati putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal sanksi etik berat terhadap Anwar Usman.
MK telah menyarankan paman Gibran tersebut untuk tidak mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang dilayangkan kubu Anies dan Ganjar. Artinya, proses sidang yang bersifat pleno itu nantinya didesain hanya diikuti oleh 8 hakim MK. Namun, untuk sengketa pemilihan legislatif atau pileg, Anwar masih ikut dalam proses sidang dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan catatan tidak boleh ada konflik kepentingan sebagaimana putusan MK-MK. Terkait gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Ganjar dan Anies, Fajar menyebut MK sudah menerimanya. Nantinya proses persidangan akan dimulai setelah 25 Maret 2024. Diketahui kubu Ganjar dan Anies kompak mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK karena dinilai penuh kecurangan. Kubu Anies berharap dilakukan pemilu ulang tanpa Gibran, sementara kubu Ganjar meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar etik karena tak terima dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Pelanggaran etik pertama terjadi saat Anwar ikut memutus perkara yang membuat keponakannya Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat usia sebagai cawapres. Sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK digelar hari ini, Kamis 28 Maret. Ketua MK-MK I Dewa Gede Palguna menyebut, Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal ini karena yang bersangkutan tak terima dicopot jabatannya sebagai Ketua MK. Atas pelanggaran etik ini, Anwar dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Sebelumnya, adik ipar Presiden Jokowi tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada November 2023. Gugatan itu dilayangkan setelah dirinya dicopot sebagai Ketua MK. MK-MK berpandangan sikap Anwar yang enggan mematuhi putusan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sikap Anwar juga dinilai dapat menyebabkan turunnya citra dan wibawa MK di mata masyarakat. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Saldi Isra tidak terbukti melanggar etik. Dalam putusan etik yang dibacakan oleh Ketua MKMK IGD Dewa Palguna dalam sidang putusan pada Kamis 28 Maret, Arif tak melanggar etik atas statusnya sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. MKMK mengungkapkan, Arif sudah lebih dulu meminta izin kepada Dewan Etik MK saat hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI pada tahun 2021 lalu. Anggota MKMK Ridwan Mansur mengatakan Dewan Etik telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya memperkenankan Arif untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PA GMNI. Ridwan juga menyinggung mantan Ketua MK Mahfud MD yang menjabat sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI periode 2012-2017 ketika Mahfud masih bertugas di MK. Adapun dugaan pelanggaran etik terkait status Arif sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI dilaporkan oleh seorang warga bernama Harjo Winoto. Kemudian Arif Hidayat dan Saldi Isra juga dinyatakan tidak terbukti melanggar etik saat menyampaikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion pada putusan 90. Dalam hal ini berlaku asas res judicata pro veritate habetur, artinya putusan hakim harus dianggap benar. Kemudian MKMK juga menyatakan Saldi Isra tidak melanggar etik terkait tudingan afiliasi dengan partai politik. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. MKMK menganggap dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan hukum. Pasalnya, pelapor hanya menyertakan bukti kutipan media online dan tak menyertakan bukti lain terkait tuduhan afiliasi Hakim Konstitusi dengan PDIP. Sementara itu, Anwar Usman diberi teguran tertulis oleh MKMK karena dianggap terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsa Utama. Hal ini terkait dengan gugatan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN yang menginginkan kembali jabatannya sebagai Ketua MK pasca dipecat oleh MKMK. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, in casu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor
terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup. Presiden mengungkap sikap Jokowi seusai namanya kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun kubu Anies dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak Presiden Joko Widodo disebut belum menyiapkan pembelaan terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono pada Rabu 27 Maret. Menurut Dini, dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK, sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan. Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres, kubu Anies Muhaimin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Sementara kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi di balik kemenangan paslon nomor urut 2. Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD meminta komitmen Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Mahfud MD menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan pers selepas sidang di Gedung MK Jakarta Rabu 27 Maret 2024. Adapun awalnya Mahfud menyinggung soal kejayaan MK. Baginya, lembaga tersebut dihargai karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam. Berdasarkan hal itu, ia berpendapat bahwa masalah terkait sengketa Pilpres 2024 ini simpel. Apakah MK berani atau tidak untuk mengembalikan marwah lembaga ini dengan menjaga demokrasi dan konstitusi? Mahfud membeberkan masa depan bangsa bahaya jika menimbulkan persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu orang yang punya kekuasaan yang berkolaborasi dengan orang yang memiliki uang. Pada kesempatan yang sama, calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya ingin demokrasi diselamatkan. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa agenda reformasi tak boleh dikangkangi. Nama Anwar Usman kembali disorot ketika sejumlah pihak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Anwar Usman sebelumnya dinyatakan melanggar etik karena meloloskan keponakannya yakni Gibran menjadi calon wakil presiden. Terkait hal ini, juru bicara MK Fajar Laksono memastikan bahwa Anwar Usman tidak akan terlibat dalam perkara gugatan hasil Pilpres. Fajar menyebut bahwa MK menaati putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal sanksi etik berat terhadap Anwar Usman. MK telah menyarankan paman Gibran tersebut untuk tidak mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang dilayangkan kubu Anies dan Ganjar.
Artinya, proses sidang yang bersifat pleno itu nantinya didesain hanya diikuti oleh 8 hakim MK. Namun, untuk sengketa pemilihan legislatif atau pileg, Anwar masih ikut dalam proses sidang dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan catatan tidak boleh ada konflik kepentingan sebagaimana putusan MK-MK. Terkait gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Ganjar dan Anies, Fajar menyebut MK sudah menerimanya. Nantinya proses persidangan akan dimulai setelah 25 Maret 2024. Diketahui kubu Ganjar dan Anies kompak mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK karena dinilai penuh kecurangan. Kubu Anies berharap dilakukan pemilu ulang tanpa Gibran, sementara kubu Ganjar meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar etik karena tak terima dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Pelanggaran etik pertama terjadi saat Anwar ikut memutus perkara yang membuat keponakannya Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat usia sebagai cawapres. Sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK digelar hari ini, Kamis 28 Maret. Ketua MK-MK Idewa Gede Palguna menyebut, Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal ini karena yang bersangkutan tak terima dicopot jabatannya sebagai Ketua MK. Atas pelanggaran etik ini, Anwar dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Sebelumnya, adik ipar Presiden Jokowi tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada November 2023. Gugatan itu dilayangkan setelah dirinya dicopot sebagai Ketua MK. MK-MK berpandangan sikap Anwar yang enggan mematuhi putusan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sikap Anwar juga dinilai dapat menyebabkan turunnya citra dan wibawa MK di mata masyarakat. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK menyatakan Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Saldi Isra tidak terbukti melanggar etik.
Dalam putusan etik yang dibacakan oleh Ketua MK Igede Dewa Palguna dalam sidang putusan pada Kamis 28 Maret, Arief tak melanggar etik atas statusnya sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. MK mengungkapkan, Arief sudah lebih dulu meminta izin kepada Dewan Etik MK saat hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI pada tahun 2021 lalu. Anggota MK Ridwan Mansur mengatakan Dewan Etik telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya memperkenankan Arief untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PA GMNI. Ridwan juga menyinggung mantan Ketua MK Mahfud MD yang menjabat sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI periode 2012-2017 ketika Mahfud masih bertugas di MK. Adapun dugaan pelanggaran etik terkait status Arief sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI dilaporkan oleh seorang warga bernama Harjo Winoto. Kemudian Arief Hidayat dan Saldi Isa juga dinyatakan tidak terbukti melanggar etik saat menyampaikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion pada putusan 90. Dalam hal ini berlaku asas res judicata pro veritate habetur, artinya putusan hakim harus dianggap benar. Kemudian MK juga menyatakan Saldi Isra tidak melanggar etik terkait tudingan afiliasi dengan partai politik. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. MK menganggap dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan hukum. Pasalnya, pelapor hanya menyertakan bukti kutipan media online dan tak menyertakan bukti lain terkait tuduhan afiliasi hakim konstitusi dengan PDIP. Sementara itu, Anwar Usman diberi teguran tertulis oleh MK karena dianggap terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsa Utama. Hal ini terkait dengan gugatan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN yang menginginkan kembali jabatannya sebagai Ketua MK pasca dipecat oleh MK. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor.
Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup. Presiden mengungkap sikap Jokowi seusai namanya kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun kubu Anies dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak Presiden Joko Widodo disebut belum menyiapkan pembelaan terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono pada Rabu 27 Maret. Menurut Dini, dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK, sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan. Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres, kubu Anies Muhaimin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Sementara kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi di balik kemenangan paslon nomor urut 2. Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD meminta komitmen Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Mahfud MD menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan pers selepas sidang di Gedung MK Jakarta Rabu 27 Maret 2024. Adapun awalnya Mahfud menyinggung soal kejayaan MK. Baginya, lembaga tersebut dihargai karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam. Berdasarkan hal itu, ia berpendapat bahwa masalah terkait sengketa Pilpres 2024 ini simpel. Apakah MK berani atau tidak untuk mengembalikan marwah lembaga ini dengan menjaga demokrasi dan konstitusi? Mahfud membeberkan masa depan bangsa bahaya jika menimbulkan persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu orang yang punya kekuasaan yang berkolaborasi dengan orang yang memiliki uang. Pada kesempatan yang sama, calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya ingin demokrasi diselamatkan. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa agenda reformasi tak boleh dikangkangi. Nama Anwar Usman kembali disorot ketika sejumlah pihak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Anwar Usman sebelumnya dinyatakan melanggar etik karena meloloskan keponakannya yakni Gibran menjadi calon wakil presiden. Terkait hal ini, juru bicara MK Fajar Laksono memastikan bahwa Anwar Usman tidak akan terlibat dalam perkara gugatan hasil Pilpres. Fajar menyebut bahwa MK menaati putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal sanksi etik berat terhadap Anwar Usman. MK telah menyarankan paman Gibran tersebut untuk tidak mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang dilayangkan kubu Anies dan Ganjar. Artinya, proses sidang yang bersifat pleno itu nantinya didesain hanya diikuti oleh 8 hakim MK. Namun, untuk sengketa pemilihan legislatif atau pileg, Anwar masih ikut dalam proses sidang dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan catatan tidak boleh ada konflik kepentingan sebagaimana putusan MK.
Terkait gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Ganjar dan Anies, Fajar menyebut MK sudah menerimanya. Nantinya proses persidangan akan dimulai setelah 25 Maret 2024. Diketahui kubu Ganjar dan Anies kompak mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK karena dinilai penuh kecurangan. Kubu Anies berharap dilakukan pemilu ulang tanpa Gibran, sementara kubu Ganjar meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar etik karena tak terima dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Pelanggaran etik pertama terjadi saat Anwar ikut memutus perkara yang membuat keponakannya Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat usia sebagai cawapres. Sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK digelar hari ini, Kamis 28 Maret. Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna menyebut Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal ini karena yang bersangkutan tak terima dicopot jabatannya sebagai Ketua MK. Atas pelanggaran etik ini, Anwar dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Sebelumnya, adik ipar Presiden Jokowi tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada November 2023. Gugatan itu dilayangkan setelah dirinya dicopot sebagai Ketua MK. MKMK berpandangan sikap Anwar yang enggan mematuhi putusan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sikap Anwar juga dinilai dapat menyebabkan turunnya citra dan wibawa MK di mata masyarakat. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, in casu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu I Dewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu I Dewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Saldi Isra tidak terbukti melanggar etik. Dalam putusan etik yang dibacakan oleh Ketua MKMK IGD Dewa Palguna dalam sidang putusan pada Kamis 28 Maret, Arif tak melanggar etik atas statusnya sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI.
MK-MK mengungkapkan, Arif sudah lebih dulu meminta izin kepada Dewan Etik MK saat hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI pada tahun 2021 lalu. Anggota MK-MK Ridwan Mansur mengatakan Dewan Etik telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya memperkenankan Arif untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PA GMNI. Ridwan juga menyinggung mantan Ketua MK Mahfud MD yang menjabat sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI periode 2012-2017 ketika Mahfud masih bertugas di MK. Adapun dugaan pelanggaran etik terkait status Arif sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI dilaporkan oleh seorang warga bernama Harjo Winoto. Kemudian Arif Hidayat dan Saldi Isra juga dinyatakan tidak terbukti melanggar etik saat menyampaikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion pada putusan 90. Dalam hal ini berlaku asas res judicata pro veritate habetur, artinya putusan hakim harus dianggap benar. Kemudian MK-MK juga menyatakan Saldi Isra tidak melanggar etik terkait tudingan afiliasi dengan partai politik. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. MK-MK menganggap dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan hukum. Pasalnya, pelapor hanya menyertakan bukti kutipan media online dan tak menyertakan bukti lain terkait tuduhan afiliasi hakim konstitusi dengan PDIP. Sementara itu, Anwar Usman diberi teguran tertulis oleh MK-MK karena dianggap terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsa Utama. Hal ini terkait dengan gugatan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN yang menginginkan kembali jabatannya sebagai Ketua MK pasca dipecat oleh MK-MK. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa,
tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup. Presiden mengungkap sikap Jokowi seusai namanya kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun kubu Anies dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak Presiden Joko Widodo disebut belum menyiapkan pembelaan terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono pada Rabu 27 Maret. Menurut Dini, dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK, sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan. Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres, kubu Anies Muhaimin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Sementara kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi di balik kemenangan paslon nomor urut 2. Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD meminta komitmen Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Mahfud MD menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan pers selepas sidang di Gedung MK Jakarta Rabu 27 Maret 2024. Adapun awalnya Mahfud menyinggung soal kejayaan MK. Baginya, lembaga tersebut dihargai karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam. Berdasarkan hal itu, ia berpendapat bahwa masalah terkait sengketa Pilpres 2024 ini simpel. Apakah MK berani atau tidak untuk mengembalikan marwah lembaga ini dengan menjaga demokrasi dan konstitusi? Mahfud membeberkan masa depan bangsa bahaya jika menimbulkan persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu orang yang punya kekuasaan yang berkolaborasi dengan orang yang memiliki uang. Pada kesempatan yang sama, calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya ingin demokrasi diselamatkan. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa agenda reformasi tak boleh dikangkangi. Nama Anwar Usman kembali disorot ketika sejumlah pihak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Anwar Usman sebelumnya dinyatakan melanggar etik karena meloloskan keponakannya yakni Gibran menjadi calon wakil presiden. Terkait hal ini, juru bicara MK Fajar Laksono memastikan bahwa Anwar Usman tidak akan terlibat dalam perkara gugatan hasil Pilpres. Fajar menyebut bahwa MK menaati putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal sanksi etik berat terhadap Anwar Usman. MK telah menyarankan paman Gibran tersebut untuk tidak mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang dilayangkan kubu Anies dan Ganjar. Artinya, proses sidang yang bersifat pleno itu nantinya didesain hanya diikuti oleh 8 hakim MK. Namun, untuk sengketa pemilihan legislatif atau pileg, Anwar masih ikut dalam proses sidang dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan catatan tidak boleh ada konflik kepentingan sebagaimana putusan MK-MK. Terkait gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Ganjar dan Anies, Fajar menyebut MK sudah menerimanya. Nantinya proses persidangan akan dimulai setelah 25 Maret 2024.
Diketahui kubu Ganjar dan Anies kompak mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK karena dinilai penuh kecurangan. Kubu Anies berharap dilakukan pemilu ulang tanpa Gibran, sementara kubu Ganjar meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar etik karena tak terima dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Pelanggaran etik pertama terjadi saat Anwar ikut memutus perkara yang membuat keponakannya Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat usia sebagai cawapres. Sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK digelar hari ini, Kamis 28 Maret. Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna menyebut Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal ini karena yang bersangkutan tak terima dicopot jabatannya sebagai Ketua MK. Atas pelanggaran etik ini, Anwar dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Sebelumnya, adik ipar Presiden Jokowi tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada November 2023. Gugatan itu dilayangkan setelah dirinya dicopot sebagai Ketua MK. MKMK berpandangan sikap Anwar yang enggan mematuhi putusan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sikap Anwar juga dinilai dapat menyebabkan turunnya citra dan wibawa MK di mata masyarakat. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu I Dewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu I Dewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Saldi Isra tidak terbukti melanggar etik. Dalam putusan etik yang dibacakan oleh Ketua MKMK IGD Dewa Palguna dalam sidang putusan pada Kamis 28 Maret, Arif tak melanggar etik atas statusnya sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. MKMK mengungkapkan Arif sudah lebih dulu meminta izin kepada Dewan Etik MK saat hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI pada tahun 2021 lalu. Anggota MKMK Ridwan Mansur mengatakan Dewan Etik telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya memperkenankan Arif untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PA GMNI.
Ridwan juga menyinggung mantan Ketua MK Mahfud MD yang menjabat sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI periode 2012-2017 ketika Mahfud masih bertugas di MK. Adapun dugaan pelanggaran etik terkait status Arif sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI dilaporkan oleh seorang warga bernama Harjo Winoto. Kemudian Arif Hidayat dan Saldi Isa juga dinyatakan tidak terbukti melanggar etik saat menyampaikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion pada putusan 90. Dalam hal ini berlaku asas res judicata pro veritate habetur, artinya putusan hakim harus dianggap benar. Kemudian MK juga menyatakan Saldi Isra tidak melanggar etik terkait tudingan afiliasi dengan partai politik. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. MK menganggap dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan hukum. Pasalnya, pelapor hanya menyertakan bukti kutipan media online dan tak menyertakan bukti lain terkait tuduhan afiliasi hakim konstitusi dengan PDIP. Sementara itu, Anwar Usman diberi teguran tertulis oleh MK karena dianggap terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsa Utama. Hal ini terkait dengan gugatan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN yang menginginkan kembali jabatannya sebagai Ketua MK pasca dipecat oleh MK. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50
dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup. Presiden mengungkap sikap Jokowi seusai namanya kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun kubu Anies dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak Presiden Joko Widodo disebut belum menyiapkan pembelaan terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono pada Rabu 27 Maret. Menurut Dini, dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK, sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan. Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres, kubu Anies Muhaimin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya, yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Sementara kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi di balik kemenangan paslon nomor urut 2. Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD meminta komitmen Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Mahfud MD menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan pers selepas sidang di Gedung MK Jakarta Rabu 27 Maret 2024. Adapun awalnya Mahfud menyinggung soal kejayaan MK. Baginya, lembaga tersebut dihargai karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam. Berdasarkan hal itu, ia berpendapat bahwa masalah terkait sengketa Pilpres 2024 ini simpel. Apakah MK berani atau tidak untuk mengembalikan marwah lembaga ini dengan menjaga demokrasi dan konstitusi? Mahfud membeberkan masa depan bangsa bahaya jika menimbulkan persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu orang yang punya kekuasaan yang berkolaborasi dengan orang yang memiliki uang. Pada kesempatan yang sama, calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya ingin demokrasi diselamatkan. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa agenda reformasi tak boleh dikangkangi. Nama Anwar Usman kembali disorot ketika sejumlah pihak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Anwar Usman sebelumnya dinyatakan melanggar etik karena meloloskan keponakannya yakni Gibran menjadi calon wakil presiden. Terkait hal ini, juru bicara MK Fajar Laksono memastikan bahwa Anwar Usman tidak akan terlibat dalam perkara gugatan hasil Pilpres. Fajar menyebut bahwa MK menaati putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal sanksi etik berat terhadap Anwar Usman. MK telah menyarankan paman Gibran tersebut untuk tidak mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang dilayangkan kubu Anies dan Ganjar. Artinya, proses sidang yang bersifat pleno itu nantinya didesain hanya diikuti oleh 8 hakim MK. Namun, untuk sengketa pemilihan legislatif atau pileg, Anwar masih ikut dalam proses sidang dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan catatan tidak boleh ada konflik kepentingan sebagaimana putusan MK-MK. Terkait gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Ganjar dan Anies, Fajar menyebut MK sudah menerimanya. Nantinya proses persidangan akan dimulai setelah 25 Maret 2024. Diketahui kubu Ganjar dan Anies kompak mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK karena dinilai penuh kecurangan. Kubu Anies berharap dilakukan pemilu ulang tanpa Gibran, sementara kubu Ganjar meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Menyatakan, 1. Hakim terlapor
terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar etik karena tak terima dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Pelanggaran etik pertama terjadi saat Anwar ikut memutus perkara yang membuat keponakannya Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat usia sebagai cawapres. Sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK digelar hari ini, Kamis 28 Maret. Ketua MKMK Idewa Gede Palguna menyebut Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal ini karena yang bersangkutan tak terima dicopot jabatannya sebagai Ketua MK. Atas pelanggaran etik ini, Anwar dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Sebelumnya, adik ipar Presiden Jokowi tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada November 2023. Gugatan itu dilayangkan setelah dirinya dicopot sebagai Ketua MK. MKMK berpandangan sikap Anwar yang enggan mematuhi putusan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sikap Anwar juga dinilai dapat menyebabkan turunnya citra dan wibawa MK di mata masyarakat. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar keputusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Saldi Isra tidak terbukti melanggar etik. Dalam putusan etik yang dibacakan oleh Ketua MKMK IGD Dewa Palguna dalam sidang putusan pada Kamis 28 Maret, Arif tak melanggar etik atas statusnya sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. MKMK mengungkapkan Arif sudah lebih dulu meminta izin kepada Dewan Etik MK saat hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI pada tahun 2021 lalu. Anggota MKMK Ridwan Mansur mengatakan Dewan Etik telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya memperkenankan Arif untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PA GMNI. Ridwan juga menyinggung mantan Ketua MK Mahfud MD yang menjabat sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI periode 2012-2017 ketika Mahfud masih bertugas di MK.
Adapun dugaan pelanggaran etik terkait status Arif sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI dilaporkan oleh seorang warga bernama Harjo Winoto. Kemudian Arif Hidayat dan Saldi Isra juga dinyatakan tidak terbukti melanggar etik saat menyampaikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion pada putusan 90. Dalam hal ini berlaku asas res judicata pro veritate habetur, artinya putusan hakim harus dianggap benar. Kemudian MK juga menyatakan Saldi Isra tidak melanggar etik terkait tudingan afiliasi dengan partai politik. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. MK menganggap dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan hukum. Pasalnya, pelapor hanya menyertakan bukti kutipan media online dan tak menyertakan bukti lain terkait tuduhan afiliasi hakim konstitusi dengan PDIP. Sementara itu, Anwar Usman diberi teguran tertulis oleh MK karena dianggap terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsa Utama. Hal ini terkait dengan gugatan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN yang menginginkan kembali jabatannya sebagai Ketua MK pasca dipecat oleh MK. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota.
Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup. Presiden mengungkap sikap Jokowi seusai namanya kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun kubu Anies dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak Presiden Joko Widodo disebut belum menyiapkan pembelaan terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono pada Rabu 27 Maret. Menurut Dini, dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK, sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan. Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres, kubu Anies Muhaimin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Sementara kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi di balik kemenangan paslon nomor urut 2. Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD meminta komitmen Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Mahfud MD menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan pers selepas sidang di Gedung MK Jakarta Rabu 27 Maret 2024. Adapun awalnya Mahfud menyinggung soal kejayaan MK. Baginya, lembaga tersebut dihargai karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam. Berdasarkan hal itu, ia berpendapat bahwa masalah terkait sengketa Pilpres 2024 ini simpel. Apakah MK berani atau tidak untuk mengembalikan marwah lembaga ini dengan menjaga demokrasi dan konstitusi? Mahfud membeberkan masa depan bangsa bahaya jika menimbulkan persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu orang yang punya kekuasaan yang berkolaborasi dengan orang yang memiliki uang. Pada kesempatan yang sama, calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya ingin demokrasi diselamatkan. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa agenda reformasi tak boleh dikangkangi. Nama Anwar Usman kembali disorot ketika sejumlah pihak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Anwar Usman sebelumnya dinyatakan melanggar etik karena meloloskan keponakannya yakni Gibran menjadi calon wakil presiden. Terkait hal ini, juru bicara MK Fajar Laksono memastikan bahwa Anwar Usman tidak akan terlibat dalam perkara gugatan hasil Pilpres. Fajar menyebut bahwa MK menaati putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal sanksi etik berat terhadap Anwar Usman. MK telah menyarankan paman Gibran tersebut untuk tidak mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang dilayangkan kubu Anies dan Ganjar. Artinya, proses sidang yang bersifat pleno itu nantinya didesain hanya diikuti oleh 8 hakim MK. Namun, untuk sengketa pemilihan legislatif atau pileg, Anwar masih ikut dalam proses sidang dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan catatan tidak boleh ada konflik kepentingan sebagaimana putusan MK-MK. Terkait gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Ganjar dan Anies, Fajar menyebut MK sudah menerimanya. Nantinya proses persidangan akan dimulai setelah 25 Maret 2024. Diketahui kubu Ganjar dan Anies kompak mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK karena dinilai penuh kecurangan. Kubu Anies berharap dilakukan pemilu ulang tanpa Gibran, sementara kubu Ganjar meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar etik karena tak terima dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Pelanggaran etik pertama terjadi saat Anwar ikut memutus perkara
yang membuat keponakannya Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat usia sebagai cawapres. Sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK digelar hari ini, Kamis 28 Maret. Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna menyebut Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal ini karena yang bersangkutan tak terima dicopot jabatannya sebagai Ketua MK. Atas pelanggaran etik ini, Anwar dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Sebelumnya, adik ipar Presiden Jokowi tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada November 2023. Gugatan itu dilayangkan setelah dirinya dicopot sebagai Ketua MK. MKMK berpandangan sikap Anwar yang enggan mematuhi putusan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sikap Anwar juga dinilai dapat menyebabkan turunnya citra dan wibawa MK di mata masyarakat. Simpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi in casu prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu I Dewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu I Dewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Saldi Isra tidak terbukti melanggar etik. Dalam putusan etik yang dibacakan oleh Ketua MKMK IGD Dewa Palguna dalam sidang putusan pada Kamis 28 Maret, Arif tak melanggar etik atas statusnya sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. MKMK mengungkapkan Arif sudah lebih dulu meminta izin kepada Dewan Etik MK saat hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI pada tahun 2021 lalu. Anggota MKMK Ridwan Mansur mengatakan Dewan Etik telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya memperkenankan Arif untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PA GMNI. Ridwan juga menyinggung mantan Ketua MK Mahfud MD yang menjabat sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI periode 2012-2017 ketika Mahfud masih bertugas di MK. Adapun dugaan pelanggaran etik terkait status Arif sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI dilaporkan oleh seorang warga bernama Harjo Winoto. Kemudian Arif Hidayat dan Saldi Isra juga dinyatakan tidak terbukti melanggar etik saat menyampaikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion pada putusan 90. Dalam hal ini berlaku asas res judicata pro veritate habetur
Artinya putusan hakim harus dianggap benar. Kemudian MK juga menyatakan Saldi Isra tidak melanggar etik terkait tudingan afiliasi dengan partai politik. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. MK menganggap dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan hukum. Pasalnya, pelapor hanya menyertakan bukti kutipan media online dan tak menyertakan bukti lain terkait tuduhan afiliasi hakim konstitusi dengan PDIP. Sementara itu, Anwar Usman diberi teguran tertulis oleh MK karena dianggap terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsa Utama. Hal ini terkait dengan gugatan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN yang menginginkan kembali jabatannya sebagai Ketua MK pasca dipecat oleh MK. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuli Andri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuli Andri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup. Presiden mengungkap sikap Jokowi seusai namanya kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024.
Adapun kubu Anies dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak Presiden Joko Widodo disebut belum menyiapkan pembelaan terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono pada Rabu 27 Maret. Menurut Dini, dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK, sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan. Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres, kubu Anies Muhaimin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Sementara kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi di balik kemenangan paslon nomor urut 2. Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD meminta komitmen Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Mahfud MD menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan pers selepas sidang di Gedung MK Jakarta Rabu 27 Maret 2024. Adapun awalnya Mahfud menyinggung soal kejayaan MK. Baginya, lembaga tersebut dihargai karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam. Berdasarkan hal itu, ia berpendapat bahwa masalah terkait sengketa Pilpres 2024 ini simpel. Apakah MK berani atau tidak untuk mengembalikan marwah lembaga ini dengan menjaga demokrasi dan konstitusi? Mahfud membeberkan masa depan bangsa bahaya jika menimbulkan persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu orang yang punya kekuasaan yang berkolaborasi dengan orang yang memiliki uang. Pada kesempatan yang sama, calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya ingin demokrasi diselamatkan. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa agenda reformasi tak boleh dikangkangi. Nama Anwar Usman kembali disorot ketika sejumlah pihak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Anwar Usman sebelumnya dinyatakan melanggar etik karena meloloskan keponakannya yakni Gibran menjadi calon wakil presiden. Terkait hal ini, juru bicara MK Fajar Laksono memastikan bahwa Anwar Usman tidak akan terlibat dalam perkara gugatan hasil Pilpres. Fajar menyebut bahwa MK menaati putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal sanksi etik berat terhadap Anwar Usman. MK telah menyarankan paman Gibran tersebut untuk tidak mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang dilayangkan kubu Anies dan Ganjar. Artinya, proses sidang yang bersifat pleno itu nantinya didesain hanya diikuti oleh 8 hakim MK. Namun, untuk sengketa pemilihan legislatif atau pileg, Anwar masih ikut dalam proses sidang dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan catatan tidak boleh ada konflik kepentingan sebagaimana putusan MK-MK. Terkait gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Ganjar dan Anies, Fajar menyebut MK sudah menerimanya. Nantinya proses persidangan akan dimulai setelah 25 Maret 2024. Diketahui kubu Ganjar dan Anies kompak mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK karena dinilai penuh kecurangan. Kubu Anies berharap dilakukan pemilu ulang tanpa Gibran, sementara kubu Ganjar meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar etik karena tak terima dicopot dari jabatannya sebagai ketua MK. Pelanggaran etik pertama terjadi saat Anwar ikut memutus perkara yang membuat keponakannya Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat usia sebagai cawapres. Sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK digelar hari ini, Kamis 28 Maret. Ketua MK-MK I Dewa Gede Palguna menyebut, Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi.
Hal ini karena yang bersangkutan tak terima dicopot jabatannya sebagai Ketua MK. Atas pelanggaran etik ini, Anwar dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Sebelumnya, adik ipar Presiden Jokowi tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada November 2023. Gugatan itu dilayangkan setelah dirinya dicopot sebagai Ketua MK. MK berpandangan sikap Anwar yang enggan mematuhi putusan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sikap Anwar juga dinilai dapat menyebabkan turunnya citra dan wibawa MK di mata masyarakat. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Saldi Isra tidak terbukti melanggar etik. Dalam putusan etik yang dibacakan oleh Ketua MK IGD Dewa Palguna dalam sidang putusan pada Kamis 28 Maret, Arif tak melanggar etik atas statusnya sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. MK mengungkapkan Arif sudah lebih dulu meminta izin kepada Dewan Etik MK saat hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI pada tahun 2021 lalu. Anggota MK Ridwan Mansur mengatakan Dewan Etik telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya memperkenankan Arif untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PA GMNI. Ridwan juga menyinggung mantan Ketua MK Mahfud MD yang menjabat sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI periode 2012-2017 ketika Mahfud masih bertugas di MK. Adapun dugaan pelanggaran etik terkait status Arif sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI dilaporkan oleh seorang warga bernama Harjo Winoto. Kemudian Arif Hidayat dan Saldi Isra juga dinyatakan tidak terbukti melanggar etik saat menyampaikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion pada putusan 90. Dalam hal ini berlaku asas res judicata pro veritate habetur, artinya putusan hakim harus dianggap benar. Kemudian MK juga menyatakan Saldi Isra tidak melanggar etik terkait tudingan afiliasi dengan partai politik. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. MK menganggap dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan hukum. Pasalnya, pelapor hanya menyertakan bukti kutipan media online,
dan tak menyertakan bukti lain terkait tuduhan afiliasi Hakim Konstitusi dengan PDIP. Sementara itu, Anwar Usman diberi teguran tertulis oleh MK karena dianggap terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsa Utama. Hal ini terkait dengan gugatan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN yang menginginkan kembali jabatannya sebagai Ketua MK pasca dipecat oleh MK. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup. Presiden mengungkap sikap Jokowi seusai namanya kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun kubu Anies dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak Presiden Joko Widodo disebut belum menyiapkan pembelaan terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono pada Rabu 27 Maret. Menurut Dini, dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa.
Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK, sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan. Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres, kubu Anies Muhaimin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Sementara kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi di balik kemenangan paslon nomor urut 2. Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD meminta komitmen Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Mahfud MD menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan pers selepas sidang di Gedung MK Jakarta Rabu 27 Maret 2024. Adapun awalnya Mahfud menyinggung soal kejayaan MK. Baginya, lembaga tersebut dihargai karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam. Berdasarkan hal itu, ia berpendapat bahwa masalah terkait sengketa Pilpres 2024 ini simpel. Apakah MK berani atau tidak untuk mengembalikan marwah lembaga ini dengan menjaga demokrasi dan konstitusi? Mahfud membeberkan masa depan bangsa bahaya jika menimbulkan persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu orang yang punya kekuasaan yang berkolaborasi dengan orang yang memiliki uang. Pada kesempatan yang sama, calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya ingin demokrasi diselamatkan. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa agenda reformasi tak boleh dikangkangi. Nama Anwar Usman kembali disorot ketika sejumlah pihak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Anwar Usman sebelumnya dinyatakan melanggar etik karena meloloskan keponakannya yakni Gibran menjadi calon wakil presiden. Terkait hal ini, juru bicara MK Fajar Laksono memastikan bahwa Anwar Usman tidak akan terlibat dalam perkara gugatan hasil Pilpres. Fajar menyebut bahwa MK menaati putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal sanksi etik berat terhadap Anwar Usman. MK telah menyarankan paman Gibran tersebut untuk tidak mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang dilayangkan kubu Anies dan Ganjar. Artinya, proses sidang yang bersifat pleno itu nantinya didesain hanya diikuti oleh 8 hakim MK. Namun, untuk sengketa pemilihan legislatif atau pileg, Anwar masih ikut dalam proses sidang dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan catatan tidak boleh ada konflik kepentingan sebagaimana putusan MK-MK. Terkait gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Ganjar dan Anies, Fajar menyebut MK sudah menerimanya. Nantinya proses persidangan akan dimulai setelah 25 Maret 2024. Diketahui kubu Ganjar dan Anies kompak mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK karena dinilai penuh kecurangan. Kubu Anies berharap dilakukan pemilu ulang tanpa Gibran, sementara kubu Ganjar meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar etik karena tak terima dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Pelanggaran etik pertama terjadi saat Anwar ikut memutus perkara yang membuat keponakannya Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat usia sebagai cawapres. Sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK digelar hari ini, Kamis 28 Maret. Ketua MK-MK I Dewa Gede Palguna menyebut, Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal ini karena yang bersangkutan tak terima dicopot jabatannya sebagai Ketua MK. Atas pelanggaran etik ini, Anwar dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Sebelumnya, adik ipar Presiden Jokowi tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada November 2023. Gugatan itu dilayangkan setelah dirinya dicopot sebagai Ketua MK.
MK berpandangan sikap Anwar yang enggan mematuhi putusan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sikap Anwar juga dinilai dapat menyebabkan turunnya citra dan wibawa MK di mata masyarakat. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi in casu prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Saldi Isra tidak terbukti melanggar etik. Dalam putusan etik yang dibacakan oleh Ketua MK IGD Dewa Palguna dalam sidang putusan pada Kamis 28 Maret, Arif tak melanggar etik atas statusnya sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. MK mengungkapkan Arif sudah lebih dulu meminta izin kepada Dewan Etik MK saat hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI pada tahun 2021 lalu. Anggota MK Ridwan Mansur mengatakan Dewan Etik telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya memperkenankan Arif untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PA GMNI. Ridwan juga menyinggung mantan Ketua MK Mahfud MD yang menjabat sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI periode 2012-2017 ketika Mahfud masih bertugas di MK. Adapun dugaan pelanggaran etik terkait status Arif sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI dilaporkan oleh seorang warga bernama Harjo Winoto. Kemudian Arif Hidayat dan Saldi Isra juga dinyatakan tidak terbukti melanggar etik saat menyampaikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion pada putusan 90. Dalam hal ini berlaku asas res judicata pro veritate habetur, artinya putusan hakim harus dianggap benar. Kemudian MK juga menyatakan Saldi Isra tidak melanggar etik terkait tudingan afiliasi dengan partai politik. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. MK menganggap dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan hukum. Pasalnya, pelapor hanya menyertakan bukti kutipan media online dan tak menyertakan bukti lain terkait tuduhan afiliasi Hakim Konstitusi dengan PDIP. Sementara itu, Anwar Usman diberi teguran tertulis oleh MK karena dianggap terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsa Utama. Hal ini terkait dengan gugatan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN
yang menginginkan kembali jabatannya sebagai Ketua MK pasca dipecat oleh MK-MK. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup. Presiden mengungkap sikap Jokowi seusai namanya kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun kubu Anies dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak Presiden Joko Widodo disebut belum menyiapkan pembelaan terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono pada Rabu 27 Maret. Menurut Dini, dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK, sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan. Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres, kubu Anies Muhaimin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaannya.
Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Sementara kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi di balik kemenangan paslon nomor urut 2. Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD meminta komitmen Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Mahfud MD menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan pers selepas sidang di Gedung MK Jakarta Rabu 27 Maret 2024. Adapun awalnya Mahfud menyinggung soal kejayaan MK. Baginya, lembaga tersebut dihargai karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam. Berdasarkan hal itu, ia berpendapat bahwa masalah terkait sengketa Pilpres 2024 ini simpel. Apakah MK berani atau tidak untuk mengembalikan marwah lembaga ini dengan menjaga demokrasi dan konstitusi? Mahfud membeberkan masa depan bangsa bahaya jika menimbulkan persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu orang yang punya kekuasaan yang berkolaborasi dengan orang yang memiliki uang. Pada kesempatan yang sama, calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya ingin demokrasi diselamatkan. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa agenda reformasi tak boleh dikangkangi. Nama Anwar Usman kembali disorot ketika sejumlah pihak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Anwar Usman sebelumnya dinyatakan melanggar etik karena meloloskan keponakannya yakni Gibran menjadi calon wakil presiden. Terkait hal ini, juru bicara MK Fajar Laksono memastikan bahwa Anwar Usman tidak akan terlibat dalam perkara gugatan hasil Pilpres. Fajar menyebut bahwa MK menaati putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal sanksi etik berat terhadap Anwar Usman. MK telah menyarankan paman Gibran tersebut untuk tidak mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang dilayangkan kubu Anies dan Ganjar. Artinya, proses sidang yang bersifat pleno itu nantinya didesain hanya diikuti oleh 8 hakim MK. Namun, untuk sengketa pemilihan legislatif atau pileg, Anwar masih ikut dalam proses sidang dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan catatan tidak boleh ada konflik kepentingan sebagaimana putusan MK. Terkait gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Ganjar dan Anies, Fajar menyebut MK sudah menerimanya. Nantinya proses persidangan akan dimulai setelah 25 Maret 2024. Diketahui kubu Ganjar dan Anies kompak mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK karena dinilai penuh kecurangan. Kubu Anies berharap dilakukan pemilu ulang tanpa Gibran, sementara kubu Ganjar meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar etik karena tak terima dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Pelanggaran etik pertama terjadi saat Anwar ikut memutus perkara yang membuat keponakannya Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat usia sebagai cawapres. Sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK digelar hari ini, Kamis 28 Maret. Ketua MK I Dewa Gede Palguna menyebut Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal ini karena yang bersangkutan tak terima dicopot jabatannya sebagai Ketua MK. Atas pelanggaran etik ini, Anwar dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Sebelumnya, adik ipar Presiden Jokowi tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada November 2023. Gugatan itu dilayangkan setelah dirinya dicopot sebagai Ketua MK. MK berpandangan sikap Anwar yang enggan mematuhi putusan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sikap Anwar juga dinilai dapat menyebabkan turunnya citra dan wibawa MK di mata masyarakat. Simpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan,
serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi in casu prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Saldi Isra tidak terbukti melanggar etik. Dalam putusan etik yang dibacakan oleh Ketua MKMK IGD Dewa Palguna dalam sidang putusan pada Kamis 28 Maret, Arif tak melanggar etik atas statusnya sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. MKMK mengungkapkan Arif sudah lebih dulu meminta izin kepada Dewan Etik MK saat hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI pada tahun 2021 lalu. Anggota MKMK Ridwan Mansur mengatakan Dewan Etik telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya memperkenankan Arif untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PA GMNI. Ridwan juga menyinggung mantan Ketua MK Mahfud MD yang menjabat sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI periode 2012-2017 ketika Mahfud masih bertugas di MK. Adapun dugaan pelanggaran etik terkait status Arif sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI dilaporkan oleh seorang warga bernama Harjo Winoto. Kemudian Arif Hidayat dan Saldi Isra juga dinyatakan tidak terbukti melanggar etik saat menyampaikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion pada putusan 90. Dalam hal ini berlaku asas res judicata pro veritate habetur, artinya putusan hakim harus dianggap benar. Kemudian MKMK juga menyatakan Saldi Isra tidak melanggar etik terkait tudingan afiliasi dengan partai politik. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. MKMK menganggap dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan hukum. Pasalnya, pelapor hanya menyertakan bukti kutipan media online dan tak menyertakan bukti lain terkait tuduhan afiliasi Hakim Konstitusi dengan PDIP. Sementara itu, Anwar Usman diberi teguran tertulis oleh MKMK karena dianggap terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsa Utama. Hal ini terkait dengan gugatan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN yang menginginkan kembali jabatannya sebagai Ketua MK pasca dipecat oleh MKMK. Menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama.
2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup. Presiden mengungkap sikap Jokowi seusai namanya kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun kubu Anies dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak Presiden Joko Widodo disebut belum menyiapkan pembelaan terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono pada Rabu 27 Maret. Menurut Dini, dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK, sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan. Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres, kubu Anies Muhaimin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Sementara kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi di balik kemenangan paslon nomor urut 2.
Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD meminta komitmen Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Mahfud MD menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan pers selepas sidang di Gedung MK Jakarta Rabu 27 Maret 2024. Adapun awalnya Mahfud menyinggung soal kejayaan MK. Baginya, lembaga tersebut dihargai karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam. Berdasarkan hal itu, ia berpendapat bahwa masalah terkait sengketa Pilpres 2024 ini simpel. Apakah MK berani atau tidak untuk mengembalikan marwah lembaga ini dengan menjaga demokrasi dan konstitusi? Mahfud membeberkan masa depan bangsa bahaya jika menimbulkan persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu orang yang punya kekuasaan yang berkolaborasi dengan orang yang memiliki uang. Pada kesempatan yang sama, calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya ingin demokrasi diselamatkan. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa agenda reformasi tak boleh dikangkangi. Nama Anwar Usman kembali disorot ketika sejumlah pihak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Anwar Usman sebelumnya dinyatakan melanggar etik karena meloloskan keponakannya yakni Gibran menjadi calon wakil presiden. Terkait hal ini, juru bicara MK Fajar Laksono memastikan bahwa Anwar Usman tidak akan terlibat dalam perkara gugatan hasil Pilpres. Fajar menyebut bahwa MK menaati putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal sanksi etik berat terhadap Anwar Usman. MK telah menyarankan paman Gibran tersebut untuk tidak mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang dilayangkan kubu Anies dan Ganjar. Artinya, proses sidang yang bersifat pleno itu nantinya didesain hanya diikuti oleh 8 hakim MK. Namun, untuk sengketa pemilihan legislatif atau pileg, Anwar masih ikut dalam proses sidang dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan catatan tidak boleh ada konflik kepentingan sebagaimana putusan MK-MK. Terkait gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Ganjar dan Anies, Fajar menyebut MK sudah menerimanya. Nantinya proses persidangan akan dimulai setelah 25 Maret 2024. Diketahui kubu Ganjar dan Anies kompak mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK karena dinilai penuh kecurangan. Kubu Anies berharap dilakukan pemilu ulang tanpa Gibran, sementara kubu Ganjar meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar etik karena tak terima dicopot dari jabatannya sebagai ketua MK. Pelanggaran etik pertama terjadi saat Anwar ikut memutus perkara yang membuat keponakannya Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat usia sebagai cawapres. Sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK digelar hari ini, Kamis 28 Maret. Ketua MK-MK I Dewa Gede Palguna menyebut, Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal ini karena yang bersangkutan tak terima dicopot jabatannya sebagai ketua MK. Atas pelanggaran etik ini, Anwar dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Sebelumnya, adik ipar Presiden Jokowi tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada November 2023. Gugatan itu dilayangkan setelah dirinya dicopot sebagai ketua MK. MK-MK berpandangan sikap Anwar yang enggan mematuhi putusan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sikap Anwar juga dinilai dapat menyebabkan turunnya citra dan wibawa MK di mata masyarakat. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi in casu prinsip kepantasan dan kesopanan
butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Saldi Isra tidak terbukti melanggar etik. Dalam putusan etik yang dibacakan oleh Ketua MKMK IGD Dewa Palguna dalam sidang putusan pada Kamis 28 Maret, Arif tak melanggar etik atas statusnya sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. MKMK mengungkapkan Arif sudah lebih dulu meminta izin kepada Dewan Etik MK saat hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI pada tahun 2021 lalu. Anggota MKMK Ridwan Mansur mengatakan Dewan Etik telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya memperkenankan Arif untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PA GMNI. Ridwan juga menyinggung mantan Ketua MK Mahfud MD yang menjabat sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI periode 2012-2017 ketika Mahfud masih bertugas di MK. Adapun dugaan pelanggaran etik terkait status Arif sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI dilaporkan oleh seorang warga bernama Harjo Winoto. Kemudian Arif Hidayat dan Saldi Isra juga dinyatakan tidak terbukti melanggar etik saat menyampaikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion pada putusan 90. Dalam hal ini berlaku asas res judicata pro veritate habetur, artinya putusan hakim harus dianggap benar. Kemudian MKMK juga menyatakan Saldi Isra tidak melanggar etik terkait tudingan afiliasi dengan partai politik. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. MKMK menganggap dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan hukum. Pasalnya, pelapor hanya menyertakan bukti kutipan media online dan tak menyertakan bukti lain terkait tuduhan afiliasi Hakim Konstitusi dengan PDIP. Sementara itu, Anwar Usman diberi teguran tertulis oleh MKMK karena dianggap terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsa Utama. Hal ini terkait dengan gugatan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN yang menginginkan kembali jabatannya sebagai Ketua MK pasca dipecat oleh MKMK. Menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan,
yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuli Andri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuli Andri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup. Presiden mengungkap sikap Jokowi seusai namanya kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun kubu Anies dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak Presiden Joko Widodo disebut belum menyiapkan pembelaan terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono pada Rabu 27 Maret. Menurut Dini, dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK, sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan. Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres, kubu Anies Muhaimin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Sementara kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi di balik kemenangan paslon nomor urut 2. Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD meminta komitmen Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024.
Mahfud MD menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan pers selepas sidang di Gedung MK Jakarta Rabu 27 Maret 2024. Adapun awalnya Mahfud menyinggung soal kejayaan MK. Baginya, lembaga tersebut dihargai karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam. Berdasarkan hal itu, ia berpendapat bahwa masalah terkait sengketa Pilpres 2024 ini simpel. Apakah MK berani atau tidak untuk mengembalikan marwah lembaga ini dengan menjaga demokrasi dan konstitusi? Mahfud membeberkan masa depan bangsa bahaya jika menimbulkan persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu orang yang punya kekuasaan yang berkolaborasi dengan orang yang memiliki uang. Pada kesempatan yang sama, calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya ingin demokrasi diselamatkan. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa agenda reformasi tak boleh dikangkangi. Nama Anwar Usman kembali disorot ketika sejumlah pihak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Anwar Usman sebelumnya dinyatakan melanggar etik karena meloloskan keponakannya yakni Gibran menjadi calon wakil presiden. Terkait hal ini, juru bicara MK Fajar Laksono memastikan bahwa Anwar Usman tidak akan terlibat dalam perkara gugatan hasil Pilpres. Fajar menyebut bahwa MK menaati putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal sanksi etik berat terhadap Anwar Usman. MK telah menyarankan paman Gibran tersebut untuk tidak mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang dilayangkan kubu Anies dan Ganjar. Artinya, proses sidang yang bersifat pleno itu nantinya didesain hanya diikuti oleh 8 hakim MK. Namun, untuk sengketa pemilihan legislatif atau pileg, Anwar masih ikut dalam proses sidang dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan catatan tidak boleh ada konflik kepentingan sebagaimana putusan MK-MK. Terkait gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Ganjar dan Anies, Fajar menyebut MK sudah menerimanya. Nantinya proses persidangan akan dimulai setelah 25 Maret 2024. Diketahui kubu Ganjar dan Anies kompak mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK karena dinilai penuh kecurangan. Kubu Anies berharap dilakukan pemilu ulang tanpa Gibran, sementara kubu Ganjar meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar etik karena tak terima dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Pelanggaran etik pertama terjadi saat Anwar ikut memutus perkara yang membuat keponakannya Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat usia sebagai cawapres. Sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK digelar hari ini, Kamis 28 Maret. Ketua MK-MK I Dewa Gede Palguna menyebut, Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal ini karena yang bersangkutan tak terima dicopot jabatannya sebagai Ketua MK. Atas pelanggaran etik ini, Anwar dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Sebelumnya, adik ipar Presiden Jokowi tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada November 2023. Gugatan itu dilayangkan setelah dirinya dicopot sebagai Ketua MK. MK-MK berpandangan sikap Anwar yang enggan mematuhi putusan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sikap Anwar juga dinilai dapat menyebabkan turunnya citra dan wibawa MK di mata masyarakat. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar keputusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Saldi Isra tidak terbukti melanggar etik. Dalam putusan etik yang dibacakan oleh Ketua MKMK IGD Dewa Palguna dalam sidang putusan pada Kamis 28 Maret, Arif tak melanggar etik atas statusnya sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. MKMK mengungkapkan, Arif sudah lebih dulu meminta izin kepada Dewan Etik MK saat hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI pada tahun 2021 lalu. Anggota MKMK Ridwan Mansur mengatakan Dewan Etik telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya memperkenankan Arif untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PA GMNI. Ridwan juga menyinggung mantan Ketua MK Mahfud MD yang menjabat sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI periode 2012-2017 ketika Mahfud masih bertugas di MK. Adapun dugaan pelanggaran etik terkait status Arif sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI dilaporkan oleh seorang warga bernama Harjo Winoto. Kemudian Arif Hidayat dan Saldi Isra juga dinyatakan tidak terbukti melanggar etik saat menyampaikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion pada putusan 90. Dalam hal ini berlaku asas res judicata pro veritate habetur, artinya putusan hakim harus dianggap benar. Kemudian MKMK juga menyatakan Saldi Isra tidak melanggar etik terkait tudingan afiliasi dengan partai politik. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. MKMK menganggap dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan hukum. Pasalnya, pelapor hanya menyertakan bukti kutipan media online dan tak menyertakan bukti lain terkait tuduhan afiliasi Hakim Konstitusi dengan PDIP. Sementara itu, Anwar Usman diberi teguran tertulis oleh MKMK karena dianggap terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsa Utama. Hal ini terkait dengan gugatan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN yang menginginkan kembali jabatannya sebagai Ketua MK pasca dipecat oleh MKMK. Menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024
dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup. Presiden mengungkap sikap Jokowi seusai namanya kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun kubu Anies dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak Presiden Joko Widodo disebut belum menyiapkan pembelaan terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono pada Rabu 27 Maret. Menurut Dini, dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK, sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan. Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres, kubu Anies Muhaimin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Sementara kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi di balik kemenangan paslon nomor urut 2. Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD meminta komitmen Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Mahfud MD menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan pers selepas sidang di Gedung MK Jakarta Rabu 27 Maret 2024. Adapun awalnya Mahfud menyinggung soal kejayaan MK. Baginya, lembaga tersebut dihargai karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam.
Berdasarkan hal itu, ia berpendapat bahwa masalah terkait sengketa Pilpres 2024 ini simpel. Apakah MK berani atau tidak untuk mengembalikan marwah lembaga ini dengan menjaga demokrasi dan konstitusi? Mahfud membeberkan masa depan bangsa bahaya jika menimbulkan persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu orang yang punya kekuasaan yang berkolaborasi dengan orang yang memiliki uang. Pada kesempatan yang sama, calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya ingin demokrasi diselamatkan. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa agenda reformasi tak boleh dikangkangi. Nama Anwar Usman kembali disorot ketika sejumlah pihak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Anwar Usman sebelumnya dinyatakan melanggar etik karena meloloskan keponakannya yakni Gibran menjadi calon wakil presiden. Terkait hal ini, juru bicara MK Fajar Laksono memastikan bahwa Anwar Usman tidak akan terlibat dalam perkara gugatan hasil Pilpres. Fajar menyebut bahwa MK menaati putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal sanksi etik berat terhadap Anwar Usman. MK telah menyarankan paman Gibran tersebut untuk tidak mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang dilayangkan kubu Anies dan Ganjar. Artinya, proses sidang yang bersifat pleno itu nantinya didesain hanya diikuti oleh 8 hakim MK. Namun, untuk sengketa pemilihan legislatif atau pileg, Anwar masih ikut dalam proses sidang dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan catatan tidak boleh ada konflik kepentingan sebagaimana putusan MK. Terkait gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Ganjar dan Anies, Fajar menyebut MK sudah menerimanya. Nantinya proses persidangan akan dimulai setelah 25 Maret 2024. Diketahui kubu Ganjar dan Anies kompak mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK karena dinilai penuh kecurangan. Kubu Anies berharap dilakukan pemilu ulang tanpa Gibran, sementara kubu Ganjar meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar etik karena tak terima dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Pelanggaran etik pertama terjadi saat Anwar ikut memutus perkara yang membuat keponakannya Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat usia sebagai cawapres. Sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK digelar hari ini, Kamis 28 Maret. Ketua MK I Dewa Gede Palguna menyebut Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal ini karena yang bersangkutan tak terima dicopot jabatannya sebagai Ketua MK. Atas pelanggaran etik ini, Anwar dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Sebelumnya, adik ipar Presiden Jokowi tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada November 2023. Gugatan itu dilayangkan setelah dirinya dicopot sebagai Ketua MK. MK berpandangan sikap Anwar yang enggan mematuhi putusan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sikap Anwar juga dinilai dapat menyebabkan turunnya citra dan wibawa MK di mata masyarakat. Simpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan, menyatakan, 1. Hakim terlapor
terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Saldi Isra tidak terbukti melanggar etik. Dalam putusan etik yang dibacakan oleh Ketua MKMK IGD Dewa Palguna dalam sidang putusan pada Kamis 28 Maret, Arif tak melanggar etik atas statusnya sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. MKMK mengungkapkan Arif sudah lebih dulu meminta izin kepada Dewan Etik MK saat hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI pada tahun 2021 lalu. Anggota MKMK Ridwan Mansur mengatakan Dewan Etik telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya memperkenankan Arif untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PA GMNI. Ridwan juga menyinggung mantan Ketua MK Mahfud MD yang menjabat sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI periode 2012-2017 ketika Mahfud masih bertugas di MK. Adapun dugaan pelanggaran etik terkait status Arif sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI dilaporkan oleh seorang warga bernama Harjo Winoto. Kemudian Arif Hidayat dan Saldi Isra juga dinyatakan tidak terbukti melanggar etik saat menyampaikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion pada putusan 90. Dalam hal ini berlaku asas res judicata pro veritate habetur, artinya putusan hakim harus dianggap benar. Kemudian MKMK juga menyatakan Saldi Isra tidak melanggar etik terkait tudingan afiliasi dengan partai politik. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. MKMK menganggap dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan hukum. Pasalnya, pelapor hanya menyertakan bukti kutipan media online dan tak menyertakan bukti lain terkait tuduhan afiliasi Hakim Konstitusi dengan PDIP. Sementara itu, Anwar Usman diberi teguran tertulis oleh MKMK karena dianggap terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsa Utama. Hal ini terkait dengan gugatan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN yang menginginkan kembali jabatannya sebagai Ketua MK pasca dipecat oleh MKMK. Menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik
waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup. Presiden mengungkap sikap Jokowi seusai namanya kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun kubu Anies dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak Presiden Joko Widodo disebut belum menyiapkan pembelaan terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono pada Rabu 27 Maret. Menurut Dini, dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK, sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan. Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres, kubu Anies Muhaimin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Sementara kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi di balik kemenangan paslon nomor urut 2. Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD meminta komitmen Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Mahfud MD menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan pers selepas sidang di Gedung MK Jakarta Rabu 27 Maret 2024. Adapun awalnya Mahfud menyinggung soal kejayaan MK. Baginya, lembaga tersebut dihargai karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam. Berdasarkan hal itu, ia berpendapat bahwa masalah terkait sengketa Pilpres 2024 ini simpel. Apakah MK berani atau tidak untuk mengembalikan marwah lembaga ini dengan menjaga demokrasi dan konstitusi? Mahfud membeberkan masa depan bangsa bahaya
jika menimbulkan persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu orang yang punya kekuasaan yang berkolaborasi dengan orang yang memiliki uang. Pada kesempatan yang sama, calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya ingin demokrasi diselamatkan. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa agenda reformasi tak boleh dikangkangi. Nama Anwar Usman kembali disorot ketika sejumlah pihak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Anwar Usman sebelumnya dinyatakan melanggar etik karena meloloskan keponakannya yakni Gibran menjadi calon wakil presiden. Terkait hal ini, juru bicara MK Fajar Laksono memastikan bahwa Anwar Usman tidak akan terlibat dalam perkara gugatan hasil Pilpres. Fajar menyebut bahwa MK menaati putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal sanksi etik berat terhadap Anwar Usman. MK telah menyarankan paman Gibran tersebut untuk tidak mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang dilayangkan kubu Anies dan Ganjar. Artinya, proses sidang yang bersifat pleno itu nantinya didesain hanya diikuti oleh 8 hakim MK. Namun, untuk sengketa pemilihan legislatif atau pileg, Anwar masih ikut dalam proses sidang dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan catatan tidak boleh ada konflik kepentingan sebagaimana putusan MK-MK. Terkait gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Ganjar dan Anies, Fajar menyebut MK sudah menerimanya. Nantinya proses persidangan akan dimulai setelah 25 Maret 2024. Diketahui kubu Ganjar dan Anies kompak mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK karena dinilai penuh kecurangan. Kubu Anies berharap dilakukan pemilu ulang tanpa Gibran, sementara kubu Ganjar meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar etik karena tak terima dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Pelanggaran etik pertama terjadi saat Anwar ikut memutus perkara yang membuat keponakannya Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat usia sebagai cawapres. Sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK digelar hari ini, Kamis 28 Maret. Ketua MK-MK I Dewa Gede Palguna menyebut, Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal ini karena yang bersangkutan tak terima dicopot jabatannya sebagai Ketua MK. Atas pelanggaran etik ini, Anwar dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Sebelumnya, adik ipar Presiden Jokowi tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada November 2023. Gugatan itu dilayangkan setelah dirinya dicopot sebagai Ketua MK. MK-MK berpandangan sikap Anwar yang enggan mematuhi putusan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sikap Anwar juga dinilai dapat menyebabkan turunnya citra dan wibawa MK di mata masyarakat. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, in casu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu I Dewa Gede Palguna,
sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Saldi Isra tidak terbukti melanggar etik. Dalam putusan etik yang dibacakan oleh Ketua MKMK IGD Dewa Palguna dalam sidang putusan pada Kamis 28 Maret, Arif tak melanggar etik atas statusnya sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. MKMK mengungkapkan Arif sudah lebih dulu meminta izin kepada Dewan Etik MK saat hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI pada tahun 2021 lalu. Anggota MKMK Ridwan Mansur mengatakan Dewan Etik telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya memperkenankan Arif untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PA GMNI. Ridwan juga menyinggung mantan Ketua MK Mahfud MD yang menjabat sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI periode 2012-2017 ketika Mahfud masih bertugas di MK. Adapun dugaan pelanggaran etik terkait status Arif sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI dilaporkan oleh seorang warga bernama Harjo Winoto. Kemudian Arif Hidayat dan Saldi Isra juga dinyatakan tidak terbukti melanggar etik saat menyampaikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion pada putusan 90. Dalam hal ini berlaku asas res judicata pro veritate habetur, artinya putusan hakim harus dianggap benar. Kemudian MKMK juga menyatakan Saldi Isra tidak melanggar etik terkait tudingan afiliasi dengan partai politik. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. MKMK menganggap dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan hukum. Pasalnya, pelapor hanya menyertakan bukti kutipan media online dan tak menyertakan bukti lain terkait tuduhan afiliasi Hakim Konstitusi dengan PDIP. Sementara itu, Anwar Usman diberi teguran tertulis oleh MKMK karena dianggap terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsa Utama. Hal ini terkait dengan gugatan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN yang menginginkan kembali jabatannya sebagai Ketua MK pasca dipecat oleh MKMK. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas,
dapat disimpulkan bahwa telah terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi in casu prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup. Presiden mengungkap sikap Jokowi seusai namanya kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun kubu Anies dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak Presiden Joko Widodo disebut belum menyiapkan pembelaan terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono pada Rabu 27 Maret. Menurut Dini, dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK, sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan. Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres, kubu Anies Muhaimin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Sementara kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi di balik kemenangan paslon nomor urut 2. Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD meminta komitmen Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Mahfud MD menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan pers selepas sidang di Gedung MK Jakarta Rabu 27 Maret 2024. Adapun awalnya Mahfud menyinggung soal kejayaan MK. Baginya, lembaga tersebut dihargai karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam. Berdasarkan hal itu, ia berpendapat bahwa masalah terkait sengketa Pilpres 2024 ini simpel. Apakah MK berani atau tidak untuk mengembalikan marwah lembaga ini dengan menjaga demokrasi dan konstitusi? Mahfud membeberkan masa depan bangsa bahaya jika menimbulkan persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu orang yang punya kekuasaan yang berkolaborasi dengan orang yang memiliki uang. Pada kesempatan yang sama, calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya ingin demokrasi diselamatkan. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu
juga mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa agenda reformasi tak boleh dikangkangi. Nama Anwar Usman kembali disorot ketika sejumlah pihak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Anwar Usman sebelumnya dinyatakan melanggar etik karena meloloskan keponakannya yakni Gibran menjadi calon wakil presiden. Terkait hal ini, juru bicara MK Fajar Laksono memastikan bahwa Anwar Usman tidak akan terlibat dalam perkara gugatan hasil Pilpres. Fajar menyebut bahwa MK menaati putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal sanksi etik berat terhadap Anwar Usman. MK telah menyarankan paman Gibran tersebut untuk tidak mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang dilayangkan kubu Anies dan Ganjar. Artinya, proses sidang yang bersifat pleno itu nantinya didesain hanya diikuti oleh 8 hakim MK. Namun, untuk sengketa pemilihan legislatif atau pileg, Anwar masih ikut dalam proses sidang dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan catatan tidak boleh ada konflik kepentingan sebagaimana putusan MK-MK. Terkait gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Ganjar dan Anies, Fajar menyebut MK sudah menerimanya. Nantinya proses persidangan akan dimulai setelah 25 Maret 2024. Diketahui kubu Ganjar dan Anies kompak mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK karena dinilai penuh kecurangan. Kubu Anies berharap dilakukan pemilu ulang tanpa Gibran, sementara kubu Ganjar meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar etik karena tak terima dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Pelanggaran etik pertama terjadi saat Anwar ikut memutus perkara yang membuat keponakannya Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat usia sebagai cawapres. Sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK digelar hari ini, Kamis 28 Maret. Ketua MK-MK Idewa Gede Palguna menyebut, Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal ini karena yang bersangkutan tak terima dicopot jabatannya sebagai Ketua MK. Atas pelanggaran etik ini, Anwar dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Sebelumnya, adik ipar Presiden Jokowi tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada November 2023. Gugatan itu dilayangkan setelah dirinya dicopot sebagai Ketua MK. MK-MK berpandangan sikap Anwar yang enggan mematuhi putusan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sikap Anwar juga dinilai dapat menyebabkan turunnya citra dan wibawa MK di mata masyarakat. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar keputusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum
pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Saldi Isra tidak terbukti melanggar etik. Dalam putusan etik yang dibacakan oleh Ketua MKMK IGD Dewa Palguna dalam sidang putusan pada Kamis 28 Maret, Arif tak melanggar etik atas statusnya sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. MKMK mengungkapkan Arif sudah lebih dulu meminta izin kepada Dewan Etik MK saat hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI pada tahun 2021 lalu. Anggota MKMK Ridwan Mansur mengatakan Dewan Etik telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya memperkenankan Arif untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PA GMNI. Ridwan juga menyinggung mantan Ketua MK Mahfud MD yang menjabat sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI periode 2012-2017 ketika Mahfud masih bertugas di MK. Adapun dugaan pelanggaran etik terkait status Arif sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI dilaporkan oleh seorang warga bernama Harjo Winoto. Kemudian Arif Hidayat dan Saldi Isra juga dinyatakan tidak terbukti melanggar etik saat menyampaikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion pada putusan 90. Dalam hal ini berlaku asas res judicata pro veritate habetur, artinya putusan hakim harus dianggap benar. Kemudian MKMK juga menyatakan Saldi Isra tidak melanggar etik terkait tudingan afiliasi dengan partai politik. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. MKMK menganggap dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan hukum. Pasalnya, pelapor hanya menyertakan bukti kutipan media online dan tak menyertakan bukti lain terkait tuduhan afiliasi Hakim Konstitusi dengan PDIP. Sementara itu, Anwar Usman diberi teguran tertulis oleh MKMK karena dianggap terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsa Utama. Hal ini terkait dengan gugatan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN yang menginginkan kembali jabatannya sebagai Ketua MK pasca dipecat oleh MKMK. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup. Presiden mengungkap sikap Jokowi seusai namanya kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun kubu Anies dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak Presiden Joko Widodo disebut belum menyiapkan pembelaan terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono pada Rabu 27 Maret. Menurut Dini, dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK, sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan. Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres, kubu Anies Muhaimin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Sementara kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi di balik kemenangan paslon nomor urut 2. Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD meminta komitmen Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Mahfud MD menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan pers selepas sidang di Gedung MK Jakarta Rabu 27 Maret 2024. Adapun awalnya Mahfud menyinggung soal kejayaan MK. Baginya, lembaga tersebut dihargai karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam. Berdasarkan hal itu, ia berpendapat bahwa masalah terkait sengketa Pilpres 2024 ini simpel. Apakah MK berani atau tidak untuk mengembalikan marwah lembaga ini dengan menjaga demokrasi dan konstitusi? Mahfud membeberkan masa depan bangsa bahaya jika menimbulkan persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu orang yang punya kekuasaan yang berkolaborasi dengan orang yang memiliki uang. Pada kesempatan yang sama, calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya ingin demokrasi diselamatkan. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa agenda reformasi tak boleh dikangkangi. Nama Anwar Usman kembali disorot ketika sejumlah pihak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Anwar Usman sebelumnya dinyatakan melanggar etik karena meloloskan keponakannya yakni Gibran menjadi calon wakil presiden.
Terkait hal ini, juru bicara MK Fajar Laksono memastikan bahwa Anwar Usman tidak akan terlibat dalam perkara gugatan hasil Pilpres. Fajar menyebut bahwa MK menaati putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal sanksi etik berat terhadap Anwar Usman. MK telah menyarankan paman Gibran tersebut untuk tidak mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang dilayangkan kubu Anies dan Ganjar. Artinya, proses sidang yang bersifat pleno itu nantinya didesain hanya diikuti oleh 8 hakim MK. Namun, untuk sengketa pemilihan legislatif atau pileg, Anwar masih ikut dalam proses sidang dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan catatan tidak boleh ada konflik kepentingan sebagaimana putusan MK-MK. Terkait gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Ganjar dan Anies, Fajar menyebut MK sudah menerimanya. Nantinya proses persidangan akan dimulai setelah 25 Maret 2024. Diketahui kubu Ganjar dan Anies kompak mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK karena dinilai penuh kecurangan. Kubu Anies berharap dilakukan pemilu ulang tanpa Gibran, sementara kubu Ganjar meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar etik karena tak terima dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Pelanggaran etik pertama terjadi saat Anwar ikut memutus perkara yang membuat keponakannya Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat usia sebagai cawapres. Sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK digelar hari ini, Kamis 28 Maret. Ketua MK-MK I Dewa Gede Palguna menyebut, Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal ini karena yang bersangkutan tak terima dicopot jabatannya sebagai Ketua MK. Atas pelanggaran etik ini, Anwar dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Sebelumnya, adik ipar Presiden Jokowi tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada November 2023. Gugatan itu dilayangkan setelah dirinya dicopot sebagai Ketua MK. MK-MK berpandangan sikap Anwar yang enggan mematuhi putusan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sikap Anwar juga dinilai dapat menyebabkan turunnya citra dan wibawa MK di mata masyarakat. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, in casu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota,
Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Saldi Isra tidak terbukti melanggar etik. Dalam putusan etik yang dibacakan oleh Ketua MKMK IGD Dewa Palguna dalam sidang putusan pada Kamis 28 Maret, Arif tak melanggar etik atas statusnya sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. MKMK mengungkapkan, Arif sudah lebih dulu meminta izin kepada Dewan Etik MK saat hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI pada tahun 2021 lalu. Anggota MKMK Ridwan Mansur mengatakan Dewan Etik telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya memperkenankan Arif untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PA GMNI. Ridwan juga menyinggung mantan Ketua MK Mahfud MD yang menjabat sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI periode 2012-2017 ketika Mahfud masih bertugas di MK. Adapun dugaan pelanggaran etik terkait status Arif sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI dilaporkan oleh seorang warga bernama Harjo Winoto. Kemudian Arif Hidayat dan Saldi Isra juga dinyatakan tidak terbukti melanggar etik saat menyampaikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion pada putusan 90. Dalam hal ini berlaku asas res judicata pro veritate habetur, artinya putusan hakim harus dianggap benar. Kemudian MKMK juga menyatakan Saldi Isra tidak melanggar etik terkait tudingan afiliasi dengan partai politik. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. MKMK menganggap dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan hukum. Pasalnya, pelapor hanya menyertakan bukti kutipan media online dan tak menyertakan bukti lain terkait tuduhan afiliasi Hakim Konstitusi dengan PDIP. Sementara itu, Anwar Usman diberi teguran tertulis oleh MKMK karena dianggap terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsa Hutama. Hal ini terkait dengan gugatan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN yang menginginkan kembali jabatannya sebagai Ketua MK pasca dipecat oleh MKMK. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan
menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup. Presiden mengungkap sikap Jokowi seusai namanya kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun kubu Anies dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak Presiden Joko Widodo disebut belum menyiapkan pembelaan terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono pada Rabu 27 Maret. Menurut Dini, dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK, sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan. Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres, kubu Anies Muhaimin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Sementara kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi di balik kemenangan paslon nomor urut 2. Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD meminta komitmen Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Mahfud MD menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan pers selepas sidang di Gedung MK Jakarta Rabu 27 Maret 2024. Adapun awalnya Mahfud menyinggung soal kejayaan MK. Baginya, lembaga tersebut dihargai karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam. Berdasarkan hal itu, ia berpendapat bahwa masalah terkait sengketa Pilpres 2024 ini simpel. Apakah MK berani atau tidak untuk mengembalikan marwah lembaga ini dengan menjaga demokrasi dan konstitusi? Mahfud membeberkan masa depan bangsa bahaya jika menimbulkan persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu orang yang punya kekuasaan yang berkolaborasi dengan orang yang memiliki uang. Pada kesempatan yang sama, calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya ingin demokrasi diselamatkan. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa agenda reformasi tak boleh dikangkangi. Nama Anwar Usman kembali disorot ketika sejumlah pihak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Anwar Usman sebelumnya dinyatakan melanggar etik karena meloloskan keponakannya yakni Gibran menjadi calon wakil presiden. Terkait hal ini, juru bicara MK Fajar Laksono memastikan bahwa Anwar Usman tidak akan terlibat dalam perkara gugatan hasil Pilpres. Fajar menyebut bahwa MK menaati putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal sanksi etik berat terhadap Anwar Usman.
MK telah menyarankan Paman Gibran tersebut untuk tidak mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang dilayangkan kubu Anies dan Ganjar. Artinya, proses sidang yang bersifat pleno itu nantinya didesain hanya diikuti oleh 8 hakim MK. Namun, untuk sengketa pemilihan legislatif atau pileg, Anwar masih ikut dalam proses sidang dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan catatan tidak boleh ada konflik kepentingan sebagaimana putusan MK-MK. Terkait gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Ganjar dan Anies, Fajar menyebut MK sudah menerimanya. Nantinya proses persidangan akan dimulai setelah 25 Maret 2024. Diketahui kubu Ganjar dan Anies kompak mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK karena dinilai penuh kecurangan. Kubu Anies berharap dilakukan pemilu ulang tanpa Gibran, sementara kubu Ganjar meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar etik karena tak terima dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Pelanggaran etik pertama terjadi saat Anwar ikut memutus perkara yang membuat keponakannya Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat usia sebagai cawapres. Sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK digelar hari ini, Kamis 28 Maret. Ketua MK-MK I Dewa Gede Palguna menyebut, Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal ini karena yang bersangkutan tak terima dicopot jabatannya sebagai Ketua MK. Atas pelanggaran etik ini, Anwar dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Sebelumnya, adik ipar Presiden Jokowi tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada November 2023. Gugatan itu dilayangkan setelah dirinya dicopot sebagai Ketua MK. MK-MK berpandangan sikap Anwar yang enggan mematuhi putusan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sikap Anwar juga dinilai dapat menyebabkan turunnya citra dan wibawa MK di mata masyarakat. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu I Dewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu I Dewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Saldi Isra tidak terbukti melanggar etik. Dalam putusan etik yang dibacakan oleh Ketua MKMK IGD Dewa Palguna dalam sidang putusan pada Kamis 28 Maret, Arif tak melanggar etik atas statusnya sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. MKMK mengungkapkan, Arif sudah lebih dulu meminta izin kepada Dewan Etik MK saat hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI pada tahun 2021 lalu. Anggota MKMK Ridwan Mansur mengatakan Dewan Etik telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya memperkenankan Arif untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PA GMNI. Ridwan juga menyinggung mantan Ketua MK Mahfud MD yang menjabat sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI periode 2012-2017 ketika Mahfud masih bertugas di MK. Adapun dugaan pelanggaran etik terkait status Arif sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI dilaporkan oleh seorang warga bernama Harjo Winoto. Kemudian Arif Hidayat dan Saldi Isra juga dinyatakan tidak terbukti melanggar etik saat menyampaikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion pada putusan 90. Dalam hal ini berlaku asas res judicata pro veritate habetur, artinya putusan hakim harus dianggap benar. Kemudian MKMK juga menyatakan Saldi Isra tidak melanggar etik terkait tudingan afiliasi dengan partai politik. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. MKMK menganggap dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan hukum. Pasalnya, pelapor hanya menyertakan bukti kutipan media online dan tak menyertakan bukti lain terkait tuduhan afiliasi Hakim Konstitusi dengan PDIP. Sementara itu, Anwar Usman diberi teguran tertulis oleh MKMK karena dianggap terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsa Utama. Hal ini terkait dengan gugatan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN yang menginginkan kembali jabatannya sebagai Ketua MK pasca dipecat oleh MKMK. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, in casu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor
terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup. Presiden mengungkap sikap Jokowi seusai namanya kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun kubu Anies dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak Presiden Joko Widodo disebut belum menyiapkan pembelaan terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono pada Rabu 27 Maret. Menurut Dini, dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK, sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan. Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres, kubu Anies Muhaimin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Sementara kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi di balik kemenangan paslon nomor urut 2. Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD meminta komitmen Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Mahfud MD menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan pers selepas sidang di Gedung MK Jakarta Rabu 27 Maret 2024. Adapun awalnya Mahfud menyinggung soal kejayaan MK. Baginya, lembaga tersebut dihargai karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam. Berdasarkan hal itu, ia berpendapat bahwa masalah terkait sengketa Pilpres 2024 ini simpel. Apakah MK berani atau tidak untuk mengembalikan marwah lembaga ini dengan menjaga demokrasi dan konstitusi? Mahfud membeberkan masa depan bangsa bahaya jika menimbulkan persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu orang yang punya kekuasaan yang berkolaborasi dengan orang yang memiliki uang. Pada kesempatan yang sama, calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya ingin demokrasi diselamatkan. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa agenda reformasi tak boleh dikangkangi. Nama Anwar Usman kembali disorot ketika sejumlah pihak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Anwar Usman sebelumnya dinyatakan melanggar etik karena meloloskan keponakannya yakni Gibran menjadi calon wakil presiden. Terkait hal ini, juru bicara MK Fajar Laksono memastikan bahwa Anwar Usman tidak akan terlibat dalam perkara gugatan hasil Pilpres. Fajar menyebut bahwa MK menaati putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal sanksi etik berat terhadap Anwar Usman. MK telah menyarankan paman Gibran tersebut untuk tidak mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang dilayangkan kubu Anies dan Ganjar.
Artinya, proses sidang yang bersifat pleno itu nantinya didesain hanya diikuti oleh 8 hakim MK. Namun, untuk sengketa pemilihan legislatif atau pileg, Anwar masih ikut dalam proses sidang dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan catatan tidak boleh ada konflik kepentingan sebagaimana putusan MK-MK. Terkait gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Ganjar dan Anies, Fajar menyebut MK sudah menerimanya. Nantinya proses persidangan akan dimulai setelah 25 Maret 2024. Diketahui kubu Ganjar dan Anies kompak mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK karena dinilai penuh kecurangan. Kubu Anies berharap dilakukan pemilu ulang tanpa Gibran, sementara kubu Ganjar meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar etik karena tak terima dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Pelanggaran etik pertama terjadi saat Anwar ikut memutus perkara yang membuat keponakannya Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat usia sebagai cawapres. Sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK digelar hari ini, Kamis 28 Maret. Ketua MK-MK I Dewa Gede Palguna menyebut, Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal ini karena yang bersangkutan tak terima dicopot jabatannya sebagai Ketua MK. Atas pelanggaran etik ini, Anwar dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Sebelumnya, adik ipar Presiden Jokowi tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada November 2023. Gugatan itu dilayangkan setelah dirinya dicopot sebagai Ketua MK. MK-MK berpandangan sikap Anwar yang enggan mematuhi putusan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sikap Anwar juga dinilai dapat menyebabkan turunnya citra dan wibawa MK di mata masyarakat. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu I Dewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu I Dewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK menyatakan Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Saldi Isra tidak terbukti melanggar etik.
Dalam putusan etik yang dibacakan oleh Ketua MK IGD Dewa Palguna dalam sidang putusan pada Kamis 28 Maret, Arief tak melanggar etik atas statusnya sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. MK mengungkapkan, Arief sudah lebih dulu meminta izin kepada Dewan Etik MK saat hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI pada tahun 2021 lalu. Anggota MK Ridwan Mansur mengatakan Dewan Etik telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya memperkenankan Arief untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PA GMNI. Ridwan juga menyinggung mantan Ketua MK Mahfud MD yang menjabat sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI periode 2012-2017 ketika Mahfud masih bertugas di MK. Adapun dugaan pelanggaran etik terkait status Arief sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI dilaporkan oleh seorang warga bernama Harjo Winoto. Kemudian Arief Hidayat dan Saldi Isa juga dinyatakan tidak terbukti melanggar etik saat menyampaikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion pada putusan 90. Dalam hal ini berlaku asas res judicata pro veritate habetur, artinya putusan hakim harus dianggap benar. Kemudian MK juga menyatakan Saldi Isra tidak melanggar etik terkait tudingan afiliasi dengan partai politik. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. MK menganggap dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan hukum. Pasalnya, pelapor hanya menyertakan bukti kutipan media online dan tak menyertakan bukti lain terkait tuduhan afiliasi hakim konstitusi dengan PDIP. Sementara itu, Anwar Usman diberi teguran tertulis oleh MK karena dianggap terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsa Utama. Hal ini terkait dengan gugatan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN yang menginginkan kembali jabatannya sebagai Ketua MK pasca dipecat oleh MK. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor.
Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup. Presiden mengungkap sikap Jokowi seusai namanya kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun kubu Anies dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak Presiden Joko Widodo disebut belum menyiapkan pembelaan terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono pada Rabu 27 Maret. Menurut Dini, dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK, sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan. Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres, kubu Anies Muhaimin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Sementara kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi di balik kemenangan paslon nomor urut 2. Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD meminta komitmen Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Mahfud MD menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan pers selepas sidang di Gedung MK Jakarta Rabu 27 Maret 2024. Adapun awalnya Mahfud menyinggung soal kejayaan MK. Baginya, lembaga tersebut dihargai karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam. Berdasarkan hal itu, ia berpendapat bahwa masalah terkait sengketa Pilpres 2024 ini simpel. Apakah MK berani atau tidak untuk mengembalikan marwah lembaga ini dengan menjaga demokrasi dan konstitusi? Mahfud membeberkan masa depan bangsa bahaya jika menimbulkan persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu orang yang punya kekuasaan yang berkolaborasi dengan orang yang memiliki uang. Pada kesempatan yang sama, calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya ingin demokrasi diselamatkan. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa agenda reformasi tak boleh dikangkangi. Nama Anwar Usman kembali disorot ketika sejumlah pihak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Anwar Usman sebelumnya dinyatakan melanggar etik karena meloloskan keponakannya yakni Gibran menjadi calon wakil presiden. Terkait hal ini, juru bicara MK Fajar Laksono memastikan bahwa Anwar Usman tidak akan terlibat dalam perkara gugatan hasil Pilpres. Fajar menyebut bahwa MK menaati putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal sanksi etik berat terhadap Anwar Usman. MK telah menyarankan paman Gibran tersebut untuk tidak mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang dilayangkan kubu Anies dan Ganjar. Artinya, proses sidang yang bersifat pleno itu nantinya didesain hanya diikuti oleh 8 hakim MK. Namun, untuk sengketa pemilihan legislatif atau pileg, Anwar masih ikut dalam proses sidang dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan catatan tidak boleh ada konflik kepentingan sebagaimana putusan MK.
Terkait gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Ganjar dan Anies, Fajar menyebut MK sudah menerimanya. Nantinya proses persidangan akan dimulai setelah 25 Maret 2024. Diketahui kubu Ganjar dan Anies kompak mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK karena dinilai penuh kecurangan. Kubu Anies berharap dilakukan pemilu ulang tanpa Gibran, sementara kubu Ganjar meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar etik karena tak terima dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Pelanggaran etik pertama terjadi saat Anwar ikut memutus perkara yang membuat keponakannya Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat usia sebagai cawapres. Sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK digelar hari ini, Kamis 28 Maret. Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna menyebut Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal ini karena yang bersangkutan tak terima dicopot jabatannya sebagai Ketua MK. Atas pelanggaran etik ini, Anwar dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Sebelumnya, adik ipar Presiden Jokowi tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada November 2023. Gugatan itu dilayangkan setelah dirinya dicopot sebagai Ketua MK. MKMK berpandangan sikap Anwar yang enggan mematuhi putusan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sikap Anwar juga dinilai dapat menyebabkan turunnya citra dan wibawa MK di mata masyarakat. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, in casu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Saldi Isra tidak terbukti melanggar etik. Dalam putusan etik yang dibacakan oleh Ketua MKMK IGD Dewa Palguna dalam sidang putusan pada Kamis 28 Maret, Arif tak melanggar etik atas statusnya sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI.
MK-MK mengungkapkan Arif sudah lebih dulu meminta izin kepada Dewan Etik MK saat hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI pada tahun 2021 lalu. Anggota MK-MK Ridwan Mansur mengatakan Dewan Etik telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya memperkenankan Arif untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PA GMNI. Ridwan juga menyinggung mantan Ketua MK Mahfud MD yang menjabat sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI periode 2012-2017 ketika Mahfud masih bertugas di MK. Adapun dugaan pelanggaran etik terkait status Arif sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI dilaporkan oleh seorang warga bernama Harjo Winoto. Kemudian Arif Hidayat dan Saldi Isa juga dinyatakan tidak terbukti melanggar etik saat menyampaikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion pada putusan 90. Dalam hal ini berlaku asas res judicata pro veritate habetur, artinya putusan hakim harus dianggap benar. Kemudian MK-MK juga menyatakan Saldi Isra tidak melanggar etik terkait tudingan afiliasi dengan partai politik. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. MK-MK menganggap dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan hukum. Pasalnya, pelapor hanya menyertakan bukti kutipan media online dan tak menyertakan bukti lain terkait tuduhan afiliasi hakim konstitusi dengan PDIP. Sementara itu, Anwar Usman diberi teguran tertulis oleh MK-MK karena dianggap terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsa Utama. Hal ini terkait dengan gugatan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN yang menginginkan kembali jabatannya sebagai Ketua MK pasca dipecat oleh MK-MK. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa,
tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup. Presiden mengungkap sikap Jokowi seusai namanya kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun kubu Anies dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak Presiden Joko Widodo disebut belum menyiapkan pembelaan terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono pada Rabu 27 Maret. Menurut Dini, dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK, sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan. Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres, kubu Anies Muhaimin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Sementara kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi di balik kemenangan paslon nomor urut 2. Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD meminta komitmen Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Mahfud MD menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan pers selepas sidang di Gedung MK Jakarta Rabu 27 Maret 2024. Adapun awalnya Mahfud menyinggung soal kejayaan MK. Baginya, lembaga tersebut dihargai karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam. Berdasarkan hal itu, ia berpendapat bahwa masalah terkait sengketa Pilpres 2024 ini simpel. Apakah MK berani atau tidak untuk mengembalikan marwah lembaga ini dengan menjaga demokrasi dan konstitusi? Mahfud membeberkan masa depan bangsa bahaya jika menimbulkan persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu orang yang punya kekuasaan yang berkolaborasi dengan orang yang memiliki uang. Pada kesempatan yang sama, calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya ingin demokrasi diselamatkan. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa agenda reformasi tak boleh dikangkangi. Nama Anwar Usman kembali disorot ketika sejumlah pihak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Anwar Usman sebelumnya dinyatakan melanggar etik karena meloloskan keponakannya yakni Gibran menjadi calon wakil presiden. Terkait hal ini, juru bicara MK Fajar Laksono memastikan bahwa Anwar Usman tidak akan terlibat dalam perkara gugatan hasil Pilpres. Fajar menyebut bahwa MK menaati putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal sanksi etik berat terhadap Anwar Usman. MK telah menyarankan paman Gibran tersebut untuk tidak mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang dilayangkan kubu Anies dan Ganjar. Artinya, proses sidang yang bersifat pleno itu nantinya didesain hanya diikuti oleh 8 hakim MK. Namun, untuk sengketa pemilihan legislatif atau pileg, Anwar masih ikut dalam proses sidang dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan catatan tidak boleh ada konflik kepentingan sebagaimana putusan MK-MK. Terkait gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Ganjar dan Anies, Fajar menyebut MK sudah menerimanya. Nantinya proses persidangan akan dimulai setelah 25 Maret 2024.
Diketahui kubu Ganjar dan Anies kompak mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK karena dinilai penuh kecurangan. Kubu Anies berharap dilakukan pemilu ulang tanpa Gibran, sementara kubu Ganjar meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar etik karena tak terima dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Pelanggaran etik pertama terjadi saat Anwar ikut memutus perkara yang membuat keponakannya Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat usia sebagai cawapres. Sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK digelar hari ini, Kamis 28 Maret. Ketua MKMK Idewa Gede Palguna menyebut Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal ini karena yang bersangkutan tak terima dicopot jabatannya sebagai Ketua MK. Atas pelanggaran etik ini, Anwar dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Sebelumnya, adik ipar Presiden Jokowi tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada November 2023. Gugatan itu dilayangkan setelah dirinya dicopot sebagai Ketua MK. MKMK berpandangan sikap Anwar yang enggan mematuhi putusan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sikap Anwar juga dinilai dapat menyebabkan turunnya citra dan wibawa MK di mata masyarakat. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Saldi Isra tidak terbukti melanggar etik. Dalam putusan etik yang dibacakan oleh Ketua MKMK IGD Dewa Palguna dalam sidang putusan pada Kamis 28 Maret, Arif tak melanggar etik atas statusnya sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. MKMK mengungkapkan Arif sudah lebih dulu meminta izin kepada Dewan Etik MK saat hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI pada tahun 2021 lalu. Anggota MKMK Ridwan Mansur mengatakan Dewan Etik telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya memperkenankan Arif untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PA GMNI.
Ridwan juga menyinggung mantan Ketua MK Mahfud MD yang menjabat sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI periode 2012-2017 ketika Mahfud masih bertugas di MK. Adapun dugaan pelanggaran etik terkait status Arif sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI dilaporkan oleh seorang warga bernama Harjo Winoto. Kemudian Arif Hidayat dan Saldi Isa juga dinyatakan tidak terbukti melanggar etik saat menyampaikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion pada putusan 90. Dalam hal ini berlaku asas res judicata pro veritate habetur, artinya putusan hakim harus dianggap benar. Kemudian MK juga menyatakan Saldi Isra tidak melanggar etik terkait tudingan afiliasi dengan partai politik. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. MK menganggap dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan hukum. Pasalnya, pelapor hanya menyertakan bukti kutipan media online dan tak menyertakan bukti lain terkait tuduhan afiliasi hakim konstitusi dengan PDIP. Sementara itu, Anwar Usman diberi teguran tertulis oleh MK karena dianggap terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsa Utama. Hal ini terkait dengan gugatan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN yang menginginkan kembali jabatannya sebagai Ketua MK pasca dipecat oleh MK. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada